Halo, halo semuanya. Selamat siang. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi ya, seperti biasa di acara apa Mbak Reka? Femalepreneur Online Learning. Oke, atau kita singkatnya sebagai FOL. Nah, ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya di setiap hari Sabtu jam 2 siang. Nah, teman-teman bagi yang belum pernah kenalan sama kami, aku mau kenalan dulu ya. Jadi nama saya Titi Rusmiati, saya di sini sebagai founder dan juga COO Femalepreneur. Hari ini akan membantu teman-teman belajar tentang sesuatu yang menarik tentunya. Dan hari ini Rosi tidak sendirian, ditemenin oleh salah satu community leader yang kebetulan adalah binaan Femalepreneur dan sekarang sudah sukses dalam menjalankan bisnisnya di salah satu kota di Jawa Tengah. Siapakah beliau? Silahkan Mbak, kenalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Reka Agustina. Brand saya Rumah Kreatif Faira. Saya tinggal di Purwakarta. Produk saya itu membuat stensil. Stensil itu seperti ini ya, kelihatan nggak ya? Itu bahan dari plastik. Dia untuk membuat berbagai cetakan dekorasi. Contohnya ini buat lukisan di kain. Jadi sapu tangan, scarf. Terus sama ini kerajinan dari koran. Kurang lebih seperti itu usahanya. Oke, Kak Rosi, kita lanjut. Oke, terima kasih banyak Mbak Reka atas kenalannya. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya, bahwa Femalepreneur memberikan ruang seluas-luasnya bagi teman-teman UMKM untuk tumbuh bareng kami gitu. Dan menariknya hari ini kita akan belajar bareng seseorang yang spesial nih ya Mbak Reka ya. Mbak Reka tolong dong kenalin siapa sih hari ini tamu kita. Oke Kak, hari ini kita webinarnya tentang digitalisasi penjualan dengan Kris. Kris itu QRIS ya, bukan Kris tapi Kris. Oleh Mbak Dian Aziza Damhart dari Bank Indonesia. Oke, kita sapa yuk Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Assalamualaikum semuanya teman-teman UMKM. Ini bilangnya biasanya apa nih teman-teman UMKM atau warga FOL atau apa nih? Kita sebutnya pengusaha aja ya. Pengusaha ya. Baik. Halo semua teman pengusaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik ya Mbak Dian ya? Alhamdulillah. Oke, jadi Mbak Dian, hari ini kita kedatangan dari berbagai belahan negara di Indonesia nih Mbak. Jadi tadi ada belahan negara Tangerang Selatan juga ada. Namun tidak hanya itu Mbak. Jadi buat teman-teman juga yang belum tahu tentang Femalepreneur ya, kami ada di berbagai kota di Indonesia ya. Jadi mungkin ini masih sepi, tapi semoga dalam perjalanannya nanti agak ramai yang datang ya. Biasanya gitu Mbak, 10-20 menit baru pemanasan. Nah, kami ada beberapa komunitas di Indonesia, Mbak. Ada dari Yogyakarta, ada Surabaya, Indonesia Timur juga ada Makassar, Malang, Bandung, Solo, otomatis Jabodetabek, Semarang, dan juga kota-kota lainnya. Lalu ternyata ada juga yang dari Jakarta Timur. Wah, terima kasih banyak sudah hadir ya. Hari ini meluangkan waktu kurang lebih nanti 2 jam, mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore, kita akan bareng-bareng belajar sesuatu yang seru. Nah, sebelum ke Mbak Dian nih, aku mau jelasin sedikit tentang apa sih temanya di bulan ini. Karena setiap bulan kita itu ada tema tertentu ya Mbak Rika ya. Iya. Mbak Rika tahu nggak temanya apa untuk bulan ini? Tentang penjualan digital, Mbak. Oke, namun kita ada tema khusus sebenarnya teman-teman. Jadi setiap bulan kami mempunyai tema khusus. Tema bulan ini adalah langkah tepat jualan hebat. Nah, teman-teman ini bukan satu-satunya materi di topik tersebut, karena nanti di minggu berikutnya kita kedatangan tamu lagi nih. Ada yang minggu kedua di bulan November ini nanti ada dari Universitas Atmajaya atau Unika Atmajaya akan menjelaskan tentang cara menghitung HPP yang benar. Karena itu biasanya menjadi dilema sebagai UMKM. Bener gitu ya Mbak Reka ya? Bingung ya nentuin banget, harga. Mbak. Galau iya, gitu ya. Yang nentuin harga. Oke, kemudian nanti di minggu ketiga akan ada dari Tokopedia.
nanti akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan platform atau aplikasi mereka. Tentunya dibutuhkan juga oleh teman-teman UMKM. Nah, hari ini kita spesifiknya akan belajar tentang QRIS. Aku juga kurang tahu nih membacanya QRIS atau QRIS. Oh iya, QRIS. Nggak tahu juga mana yang benar nih. Nah, nanti kita akan tanya langsung sama Mbak Dian tentunya. Namun seperti biasa ya Mbak Rika, kalau di Femalepreneur kita itu ada yang namanya Power Whoosh. Masih ingat Mbak Rika? Masih ingat. Oke, boleh dipimpin Mbak Rika. Power Whoosh buat kita semua. Oke, teman-teman, tangannya diangkat ya. Oke, kita tiup sedikit atau mau sekuat tenaga silakan. Power boost-nya. 1, 2, 3, whoosh. Iya. Kita kasih hitung ya. Jadi kita kasih tepuk 1, 2, 3, whoosh. Oke, kita mulai teman-teman. Kita power whoosh buat kita semua. 1, 2, 3, whoosh. Harapannya semoga energinya nyampe ke teman-teman biar semangat belajar hari ini bareng Femalepreneur Indonesia. Yuk kita kasih power whoosh buat narasumber kita ya Mbak Rika. Supaya semangat. Gimana? Oke. 1, 2, 3. Whoosh. Saya tangkep ya semangatnya. Silakan Mbak Dian. Oke, saya udah tangkep nih tadi semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman pengusaha yang udah gabung hari ini. Terima kasih banyak. Sambil Mbak Sofi menayangkan tayangannya, perkenalkan saya Dian dari Bank Indonesia. Kebetulan saya dan Mbak Sofi berada di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Nah, nanti sambil kami ceritakan tema hari ini yang pastinya harusnya sih cocok banget buat teman-teman UMKM, yaitu digitalisasi penjualan dengan QRIS. Saya mau ceritakan juga sebenarnya tentang Bank Indonesia-nya, supaya teman-teman lebih paham atau lebih familiar. Kenapa? Karena nanti biar nggak salah kalau misalnya pengen mengadu atau pengen cari tahu atau sebenarnya Bank Indonesia itu fungsinya apa sih? Jangan-jangan belum pada tahu nih. Dulu tuh saya pernah ditugasin di Bank Indonesia kantor perwakilan Purwokerto. Kami juga sering kasih sosialisasi buat UMKM binaan. Nah itu suka pada ketuker nih, bahkan nggak tahu, kadang nanyanya kayak gini, di Bank Indonesia itu kira-kira bisa nabung atau enggak? Saya cuma pengen lihat nih di chatnya teman-teman nih. Kira-kira, ayo dong pada jawab, kira-kira di Bank Indonesia itu bisa nabung atau enggak? Ayo dijawab nih, saya nunggu nih. Tidak. Ada Mbak Nova Dahlia bilangnya bisa. Ayo teman-teman yang lain kira-kira bisa atau enggak? Mbak Dian Widi bilangnya enggak, Mas Izul enggak, tidak. Wah, ini banyakan tidaknya daripada iya. Kira-kira menurut Mbak Rosi sama Mbak Rika yang benar yang mana nih? Dapat hadiah nggak nih? Kalau nggak virtual mungkin dapat nih Mbak. Sayangnya virtual jadi jauh. Sepertinya nggak bisa. Sepertinya nggak bisa benar. ya. Betul. Okay. Jadi jawabannya tidak bisa. Jadi saya kasih tahu dulu nih kalau Bank Indonesia itu adalah bank sentral. Kalau zaman dulu dibilangnya itu ibunya bank-bank kayak gitu. Jadi kita bukan tempat menabung ataupun meminjam uang. Nah, kalau pengen menabung atau meminjam uang, maka larinya kemana nih? Ke bank umum. Bank umum itu ada banyak, termasuk juga BPD, BPR, terus yang misalnya nih ya, bukan jualan, bukan nyebut merek, tapi kalau mungkin pasti paling banyak di sini punyanya transfer aja ke rekening BCA, Mandiri, BNI. Nah, itu semua bank umum. Jadi, kalau mau nabung atau misalkan mau minta kredit ke sana. Tapi di era yang semakin berkembang ini, bukan cuma bank aja yang bisa ngasih pinjaman. Nanti kita akan jelasin sedikit tentang fintech. Nah, pasti udah pernah dengar juga tuh fintech. Nanti saya jelasin sedikit sebelum kita benar-benar masuk mengenai produk yang tadi dijelasin, yaitu QRIS. Tapi saya juga mau ngelurusin nanti, kalau QRIS itu sebenarnya bukan produk. Jadi kita pelan-pelan aja supaya semuanya ngerti, sambil jalan semakin banyak yang bakalan bisa saya sharing. Yang jelas itu dulu ya, Bank Indonesia itu satu,
dia bukan bank umum. Jadi kalau mau minta tabungan sama mau minta kredit nggak di situ ya. Ini ada yang nanya nih, BI itu kepemilikan siapa di Wikipedia tidak ada penjelasan. Coba di Google diketik Bank Indonesia, itu ada webnya sendiri. Bank Indonesia itu dibentuknya dengan undang-undang. Jadi kita bukan PT. Nah, ini lebih gawat lagi kalau bilang Bank Indonesia itu PT. Kita itu lembaga yang independen dibentuknya oleh undang-undang. Nah, dia tuh tujuannya apa sih? Dia itu tujuannya untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Tugasnya ada 3, di sektor moneter, di sektor sistem pembayaran, yaitu saya, makanya saya hari ini sharing, dan yang ketiga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu dia tugasnya. Nah, karena ada satu pilar yang namanya tadi tugas menjaga kelancaran sistem pembayaran, makanya itu saya ada di sini. Saya pengen kasih tahu gimana sih sistem pembayaran yang zaman sekarang ini yang kekinian, tapi aman, tapi juga bisa mempermudah teman-teman UMKM. Jadi untuk BI-nya saya jelasin sedikit aja supaya dapat gambaran dulu, supaya nggak ketuker, tapi kita akan lebih nyelaminnya ke bagian sistem pembayaran. Jadi biar teman-teman nggak terlalu pusing juga moneter tuh apa ya, itu mungkin harus ada sesi tersendiri. Hari ini fokus di sistem pembayaran, gimana cara bayar-bayar apalagi di era COVID sekarang ini. Nah, Mbak Sofi bisa next slide. Oke, jadi kenapa sih sampai ada temanya Femalepreneur, langkah tepat jualan hebat ya? Saya pura-puranya mau jadi cenayang nih. Bisa jadi Femalepreneur ini mau kasih semangat nih buat teman-teman karena lagi di era COVID ya kan. Banyak mungkin yang kehilangan pekerjaan sehingga sekarang tuh makin banyak yang mau usaha ya kan. Baru sadar nih ternyata mungkin daripada kita bekerja mendingan kita memberikan lapangan pekerjaan kayak gitu kan. Tapi gimana caranya keep up tuh up to date atau terus mengikuti perkembangan yang sekarang, apalagi di tengah COVID, orang males keluar rumah, takut gitu kan, kemudian nanti bayar-bayarnya gimana, nah itu dia, mungkinlah makanya si Femalepreneur ini bikin langkah tepat, jualan hebat, dan ngasih tema digitalisasi sistem pembayaran di hari ini, tanggal 7 ini. Jadi memang karena COVID itu, ada pergeseran interaksi manusia yang biasanya mungkin kita sering ketemu, tapi waktu kemarin sempat PSBB, ketemu aja susah. Yang ada kalau dulu tukang sayurnya bejibun di depan rumah ngantri, sekarang yang bejibun di depan rumah adalah paket-paket dari e-commerce. Karena Bapak Ibu mungkin tetangganya, temennya, saudaranya udah takut keluar rumah gitu kan. Nah, Mbak, melihat aku potong nih, Mbak. Ya, boleh. Bener banget tuh Mbak, jadi banyak juga UMKM binaannya Femalepreneur ya, yang waktu sebelum COVID itu lancar banget cash flow-nya gitu, omsetnya bagus gitu, tapi once ada corona datang langsung jeblok banget, mereka nggak siap dengan adanya segala sesuatu dibikin online. Itu Mbak sebenarnya juga yang jadi dasar kami gitu. Iya, jadi pastinya teman-teman Femalepreneur pengen mengajak ya yang masih kebiasaan naruh uang di bawah kasur gitu ya. Nah, mendingan naruh uangnya di rekening. Kenapa? Karena nanti mungkin kita jelasin di belakang ya. Yang jelas kalau sekarang kondisi corona, kita tuh secara kita bisa aja ngeliat ke lingkungan sekitar pasti pengennya meminimalkan kontak fisik ya kan. Nah, kemudian melihat hal itu, Bank Indonesia tuh pengen mendorong gimana sih caranya biar usaha ini tetap bisa jalan, karena kan tadi kami punya tugas 3 tuh, di pilar moneter, di pilar sistem pembayaran, dan di pilar stabilitas keuangan. Nah, dari sistem pembayarannya ini gimana nih yang aman supaya bisa contactless? Contactless itu jadi tanpa bersentuhan, tanpa berkontak, tapi tetap lancar, uangnya tetap masuk dong tentunya gitu kan. Nah, kemudian membantu persiapan untuk new normal tadi karena orang sudah meminimalkan kontak fisik ya kan, pengennya contactless, maka kita sekarang sering dengar new normal mungkin bapak-bapak ibu-ibu UMKM apaan sih new normal itu kan ya kan. Nah, kami mencoba menawarkan atau membantu sosialisasi mengingatkan bahwa ada loh cara-cara yang lebih mudah untuk membayar tanpa uang tunai kayak gitu. Next. Nah, potensi untuk membayar dengan uang non-tunai ini atau digitalisasi ini itu sangat besar karena tadi udah pasti gara-gara si corona.
Kemudian gara-gara corona itu kita bisa lihat memang kalau ini angkanya ngejelimet ya, mendingan ngeliatin uang kas Bapak Ibu aja deh, omsetnya udah berapa, nggak usah ngeliat angka-angka ini mah untuk saya aja, biar saya yang pusing aja. Jadi tapi intinya memang karena corona itu bukan cuma di Indonesia, di mana-mana itu pasti ada momen di mana kaget, ya kan? Momen di mana penjualan itu turun karena tadi transaksi-transaksi yang terhambat. Ada biasanya mungkin perekonomian aktivitasnya di mana ada sedikit turunnya. Tapi tenang aja, sebenarnya dengan ini justru punya potensi berikutnya yang lebih baik di masa mendatang, yaitu dengan menggunakan digitalisasi. Next. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan, karena tadi ya, kita bukan bank umum. Jadi kita nggak ngeluarin produk, kita bisanya ngeluarin kebijakan untuk diikuti, untuk dijalankan oleh teman-teman perbankan, dan kita membantu sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat tuh tahu gitu. Kadang-kadang kita udah nyuruh banknya melakukan begini, udah dikasih panduan begini, dan banknya sudah melakukan, cuma di pasarannya bisa jadi nggak jalan kalau teman-teman konsumennya sendiri nggak tahu. Makanya itu fungsinya kami suka ngikutin undangan-undangan kayak dari Female Planner gini, atau dari teman-teman request, anak kuliah request ngasih pembicara segala macam, itu supaya teman-teman semua jadi tahu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan, kebijakan apa sih yang sudah dilakukan, dan kebijakannya itu ngaruh nggak sih ke kita. Sebenarnya ngaruh, asalkan kita sama-sama tahu dan ngerti dan ngeh gitu. Nah, kebijakannya apa aja? Tadi mendorong non tunai. Jadi membayar tunai itu nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Toh yang nyetak uang tunai juga Bank Indonesia. Tapi kenapa kami mendorong non tunai? Sebenarnya untuk kebaikan kita bersama juga, apalagi di era COVID ini, menghindari memegang-megang uang. Itu ada kajiannya. Itu karena kita kan memang corona, kita sering-sering cuci tangan, nggak boleh sering-sering kontak, karena bisa aja virusnya itu menempel di benda-benda yang kita pegang. Nah, kalau kita mengurangi penggunaan tunai, insya Allah kita tuh memutus mata rantainya gitu. Maksudnya mengurangi resiko, ya kan? Jadi kebijakannya Bank Indonesia apa? Kebijakannya kita mendorong non tunai. Kemudian kita juga mengeluarkan paket regulasi kartu kredit. Jadi kalau dulu kartu kredit pertama itu harus tatap muka dan tanda tangan basah. Nah, kalau sekarang aplikasinya misalnya bisa via video conference gitu kan. Sekarang kan udah ada Zoom, ada bisa di WhatsApp call, apa segala macam. Jadi teknologi itu membantu kita untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik. Kemudian kita juga menurunkan harga SKNBI. SKNBI itu clearing, transfer antar bank itu. Nah, itu jadi 2.900 sampai Desember 2020. Jadi harapan kita tuh ya udah kalau mau transfer, kalau mau bayar-membayar bisa via transfer aja. Toh biayanya udah lebih murah daripada Bapak Ibu ke cabang bawa uang segembolan gitu ya di plastik kresek terus ditaruh di teller. Bapak Ibu megang uangnya, tellernya megang uangnya, nah udah bercampur deh di situ ya kan. Nah, kemudian juga mendukung penyaluran bantuan sosial non tunai. Jadi memang dari pemerintah itu kan kalau saya nggak salah saat COVID ini banyak memberikan bantuan juga. Tapi jangan nanya saya ya bantuannya apa, itu nanyanya sama dinas lain. Nah, di BI ini ngebantuin mikirin gimana caranya penyaluran bantuan itu bukan lagi pakai tunai, tapi misalnya pakai kartu combo atau apa, atau misalnya dengan kadang kan suka ada pagunya tuh ya, dikasih bantuan non tunai dari pemerintah, bisa membeli sembako di sini dengan harga segala macam. Nah itu kita bantuin gimana sih mikirin supaya itu tuh nggak tunai, supaya non tunai aja, supaya lebih aman, supaya nggak istilah katanya. Kalau di UMKM sebutannya banpres, Mbak. Oh, banpres ada juga ya? Iya, biasanya di dinas-dinas teman-teman kalau bisa sekarang ke dinas banpres itu tunai. Oh gitu. Banpresnya tunai atau non tunai? Setahuku non tunai juga. Nanti jadi teman-teman akan dikasih SMS gitu kalau memang bantuannya udah siap diambil di ATM. Nah, itu. Jadi di Bank Indonesia ada teman-teman kita juga yang membantu mikirin gimana sih caranya supaya bantuan-bantuan kayak tadi itu tersalurkannya di era sekarang ini non tunai. Jadi lebih apa ya? Kalau zaman dulu mungkin kita suka dengar istilah kepotong-kepotong gitu ya. Kalau tunai, kalau non tunai kan enggak, dari ujungnya sampai ujungnya diterimanya nominalnya sama. Kayak gitu. Kemudian juga kalaupun masih membayar menggunakan tunai ya, mungkin yang kecil-kecil kayak beli sayur gitu mungkin kan masih tunai, itu
itu kalau uang tunai itu tuh nanti mereka akan muter lagi, balik lagi ke Bank Indonesia. Jadi misalnya tukang sayur, dia udah punya uang banyak, pasti kan sama dia ditabung nih ke bank. Banknya itu kan nerima uang-uang lusuh, itu nanti sama bank umum dimasukin lagi ke Bank Indonesia. Nah, bank yang masuk ke Bank Indonesia itu sama kami di karantina 7 hari gitu ya, di karantina. Jadi bukan cuma Bapak Ibu yang di karantina, tapi uang tuh juga di karantina di Bank Indonesia. Di era COVID ini ya Mbak ya. Jadi supaya ya. Betul, supaya mengurangi apa namanya tadi penularan transmisi ya. gitu. Tapi lebih baik lagi makanya didorong menggunakan non tunai gitu. Kemudian kita juga memberikan kebijakan penyesuaian jam operasional. Itu jam operasional untuk transfer-transfer. Nah, terus gimana dengan UMKM? Nah, di BI juga sebenarnya ada departemen lain yang membina UMKM. Mungkin juga di sini ada yang UMKM binaan BI. Nanti kalau misalnya mau nanya gimana sih cara jadi UMKM binaan BI, nanti kita kasih kontak center Bank Indonesia ya. Karena memang saya nggak bisa jawab karena bukan departemen saya, tapi nanti Mbak Sofia akan bantu ngasih kontak centernya Bicara. Itu adalah kontak center Bank Indonesia. Jadi mereka itu kebetulan udah dapet award juga Mbak atau penghargaan taraf belum Mbak Sofi masih taraf internasional. Jadi karena apa? Karena mereka responnya cepat. Jadi nggak usah takut kalau nanti kalau telepon ke Bank Indonesia atau email ke Bank Indonesia nggak dijawab-jawab. Nggak, tenang aja. Kalau kontak centernya Bank Indonesia itu jawabnya cepat. Dan kenapa melalui kontak center? Karena mereka akan tahu harus menghubunginya dengan departemen yang mana. Jadi mereka lebih cepat malah. Tenang aja, udah dapat penghargaan internasional. Nah, untuk UMKM ini yang berhubungan dengan divisi kami mencoba membantu kalau dengan Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM nih, saya mau tanya aja dulu nih, biar kalau ngomongnya nanti nggak tiba-tiba ada yang bengong gitu. Itu apa ya yang diomongin ya? Ini cara pembayarannya biasanya via apa? Ada yang sudah kenal EDC kan? Pasti sudah kenal EDC belum? EDC atau EDC, itu tuh mesin yang suka ada di kasir-kasir itu tuh, yang kalau silahkan masukkan pinnya nanti keluar struknya, itu namanya EDC ya. Nah, kalau pakai EDC itu biasanya Bapak Ibu akan kena namanya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi, karena bank itu sudah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu, sudah ngasih alatnya ke situ, sehingga orang-orang bayarnya nyaman. Nah, itu biasanya Bapak Ibu tuh dikenain Merchant Discount Rate atau semacam fee per transaksi yang dipotong untuk banknya, kayak gitu ya kan, kalau menggunakan edisi. Semoga ini udah pada familiar, mungkin ada yang sudah usahanya mungkin di toko sehingga sudah pasang edisi, itu ada yang namanya MDR. Nah, nanti ketika kita ngomongin Kris, kami dari Bank Indonesia, karena kami care sama UMKM, kami memberikan MDR 0% untuk pelaku usaha UMKM yang benar-benar mikro sama kecil. Itu sampai Desember, dalam rangka untuk menggairahkan kembali transaksi di tengah corona ini. Nah, Krisnya apa nanti saya jelasin belakangan, tapi yang jelas MDR-nya apa semoga udah nangkep ya. MDR itu seperti yang di edisi. Nah, itu untuk Kris kami bikin 0% kebijakannya untuk UMKM yang mikro dan kecil. Jadi nanti setelah pembahasan ini, kalau mau coba pakai Kris boleh banget, mumpung belum Desember, karena nggak akan dipotong apa-apa gitu ya. Nah, terus mendorong akseptasi dan inovasi bisnis model Kris untuk UMKM. Jadi kami coba cari terus inovasi gimana ya caranya supaya UMKM ini bisa go digital dengan cara-cara mungkin sistem pembayaran yang juga semakin non-tunai, semakin kekinian. Nah, semua itu nggak kita lakukan begitu saja, ada rambu-rambunya, ada visi misinya, dan itu dimasukkan ke dalam suatu blueprint atau panduan guideline namanya BSPI 2025, Blueprint Sistem Pembayaran 2025 dari Bank Indonesia. Nah, nggak banyak bank sentral yang sudah punya blueprint di sistem pembayarannya. Jadi blueprint ini tuh kayak kita udah punya ke depan tuh mau ngapain aja sih sistem pembayaran di Indonesia gitu. Ada 5 visi di sana dan ada kelompok-kelompok kerja di sana ada 5 juga. Kalau pengen baca-baca boleh di-scan itu di layar udah ada. Boleh di-scan paper kita atau kajian kita di situ untuk pengetahuan Bapak Ibu. Tapi kalau saya jelasin di sini takutnya panjang dan jadi rooming sendiri. Jadi kita lanjut dulu, Mbak Sofi bisa next. Mbak Dian nanti materinya ini bisa di-share ke teman-teman kah?
Boleh. Nanti Boleh. PDF-nya akan di-share Sofi ke Mbak Rosi ya. Oke, jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang belum sempat scan nanti bisa dikasih materinya sama kita. Ya, nah ini dari Kemenkop kan, pasti kalau pelaku UMKM udah tahu dong pembagian atau kategori UMKM dari Kemenkop. Ini mungkin pasti pelajaran dasar yang diberikan female planner ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat sendiri sebenarnya masih ada di skala mikro, di skala kecil, skala menengah, atau skala besar ya kan. Nah, biasanya yang skala mikro sama skala kecil inilah yang masih suka menggunakan pembayaran tunai. Nah, disinilah makanya tadi kita dorong teman-teman supaya cobain deh non tunai. Nggak ada salahnya, tenang aja gitu kan. Sama-sama duitnya keterima kok gitu. Nah, ini makanya kita kasih tadi MDR 0% gitu. Kenapa sih emangnya didorong terus menggunakan non tunai? Dari tadi ngomongnya kayak gitu terus. Soalnya ada nih dampak negatif kalau penerimaan pembayaran itu masih secara tunai. Pertama, kalau tunai itu nanti duitnya yang omset, yang buat usaha, yang buat modal usaha atau yang diterima setelah berusaha itu suka kecampur sama uang pribadi tuh kalau masih tunai. Apalagi kalau lacinya dompetnya bareng, nah repot deh tuh ya kan, ketuker. Kemudian biasanya nih, ciri-cirinya pengusaha yang masih menggunakan tunai, dia tuh belum punya pencatatan yang baik kayak gitu loh. Jadi masih masih benar-benar tradisional banget. Padahal pencatatan yang baik itu sangat penting kalau Bapak Ibu pengen mengajukan pinjaman modal kerja. Karena biasanya nanti banknya itu akan nanya, ininya berapa, buat operasional tuh biasanya berapa istilahnya ya, modalnya tuh berapa gitu kan, bayar karyawan berapa, nanti untungnya berapa, margin omsetnya berapa, untungnya berapa gitu kan, marginnya berapa. Nah, kalau Bapak Ibu nggak melakukan pencatatan, nah gimana tuh nge-tracknya? Pas banknya nanya, kayaknya sekitaran. Nah, sekitarannya itu bener apa enggak ya kan? Tapi kalau misalnya udah ada pencatatannya tiap bulan segini, terus dilengkapin dengan kwitansinya, bonus segala macem, itu baru bisa terpercaya tuh. Jadi nggak cuma sekitaran. Nah, makanya kita berusaha menggeser nih, jangan tunai, mendingan non tunai. Kalau tunai itu biasanya pasti kalau nggak kegabung, terus nggak kecatat juga. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu masih pakai tunai, pasti tuh ada yang namanya keribetan di akhir hari. Ya kan, kalau punya toko kelontong nih, pasti nanti malam-malam sebelum nutup toko, aduh udah capek jagain toko seharian, tiba-tiba malamnya masih harus ngitung. Ini sehari ini dapatnya berapa nih tadi ya. Jadi ada waktu untuk rekonsiliasi di tiap harinya dan itu dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri kalau misalnya Bapak Ibu masih skala mikro yang belum punya banyak pegawai. Nah, kemudian tendensi menerima uang palsu juga tinggi, ya kan? Bukannya kita seuzon nih, tapi siapa tahu kondisi lagi susah gini, ada aja orang ya, misalnya bikin uang palsu gitu. Nah, tiba-tiba yang lagi jaga anaknya gitu, lagi Bapak Ibu punya toko kelontong, yang jaga anaknya, terus ada yang belanja gitu kan, mungkin anaknya ini kayaknya uang beneran gitu ya, nggak tahu, nggak bisa bedain gitu, nggak pernah ikut sosialisasi 3M, terus diterima. Nah, berarti kan ada tendensi dapat uang palsu, sayang sekali kan. Kemudian juga tendensi uang kasnya hilang. Nah, itu juga bahaya tuh. Kemudian juga setiap hari harus cari uang kembalian. Jujur ya, saya sebagai konsumen atau Mbak Sofi atau Mbak Rosi, pasti kalau ke toko terus mereka nggak punya kembalian, terus ditawarin permen aja ya, ih sebel. Lama-lama sebel ya Mbak. Ya, Mbak. Pengalaman pribadi banget nih jadi curhat ya. Iya, Kalau betul. permen itu satu hari misalkan Rp200 gitu, dikali berapa orang, dikali berapa hari, dikali berapa bulan, dalam setahun tuh sebenarnya si permen yang sebenarnya kita nggak pengen itu tuh udah menguntungkan buat buat tokonya, tapi bikin pelanggannya tuh sebel loh. Ya, kadang kalau yang baik nih, oh iya ya, saya masa sebagai pemilik toko ngasih permen mulu, nanti pelanggan saya giginya pada rusak. Saya cariin deh uang kecil buat kembalian. Nah, tapi jadi repot sendiri juga tiap hari harus nyariin uang kecil buat konsumennya gitu kan, buat kembalian. Kalau di non tunai nggak perlu lagi kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu memperoleh pinjaman lebih mahal karena tadi saya bilang ini berkaitan dengan tidak tercatatnya histori pembayaran. Sehingga kalau orang
misalnya bank atau fintech mau ngasih pinjaman karena mereka nggak tahu nih track record penjualan Bapak Ibu selama ini gimana, ya mereka, aduh ini high risk itu risiko tinggi. Biasanya kalau high risk, mereka akan kasih bunga yang high juga karena merasa resikonya tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tercatat dengan baik, track record-nya kelihatan, kalau misalnya Bapak Ibu naruh uangnya di rekening, kan berarti banknya sendiri bisa ngelihat kan, oh iya bener kok di rekening ini uangnya selalu ada yang beli, ada pemasukan gitu. Itu mereka akan merasa bahwa oh ini risikonya tidak terlalu tinggi, jadi bunganya bisa wajar. Nah, tapi jangan minta nggak pakai bunga, karena banknya juga bukan dinas sosial, ya. Banknya juga harus menghidupi karyawannya. Jadi kalau punya pinjaman nih, jangan sampai nggak bayar. Tuh, penting juga tuh dicatat. Next, Mbak Sofi. Oke, inovasi pembayaran untuk mendukung UMKM. Jadi tadi udah dijelasin nih sampai berbusa-busa ya tentang tunai. Kalau non tunainya sekarang apa sih Mbak? Dari tadi nyuruh-nyuruh pakai non tunai terus ya kan? Non tunai itu saya ngomongin instrumennya dulu tuh di gambar yang uang elektronik ada gambar kartu-kartu. Kartu debit udah paham? Kartu debit itu kayak kartu ATM. Kalau ATM buat ngambil uangnya, ya kan? Kartu debit itu berarti kartu ATM-nya bisa dibelanjakan di merchant itu toko ya. Toko atau department store, pokoknya sebagai penjual gitu ya. Bisa dibelanjakan di sana, tinggal dicelup gitu, diedisi, terus kepotong. Nah, itu namanya kartu debit. Kalau kartu ATM sama kartu debit, sumber dananya adalah apa? Rekening tabungan. Jadi duitnya harus udah ada dulu, baru nanti ketika Bapak Ibu masukin duit, duitnya kepotong. Kalau kartu kredit, kartu juga bisa buat bayar juga, beli-beli juga, tapi jatuhnya apa? Ngutang ya. Jadi duitnya sebenarnya nggak ada, yang ada adalah limit. Nanti limitnya yang kepotong. Kemudian kalau uang elektronik, udah pada familiar kah? Coba saya lihat di chat. Familiar nggak sama uang elektronik? Jangan-jangan udah pada tidur nih. Ayo teman-teman, uang elektronik salah uang satu elektronik contohnya udah apa? Familiar belum? Ya, boleh contohnya tuh benar. Apa? Contohnya apa? Cryptocurrency. Bukan. Wow. Itu ada yang jawab. Uang elektronik. Itu ada yang jawab cryptocurrency. GoPay benar juga, OVO. Aduh, ini nih pada sebut merek ya. Tapcash benar, Tapcash. Oke, Dana juga benar. Ternyata Mbak belum pada tidur ya. ShopeePay benar. Wah, pada pinter-pinter dan keren-keren banget nih. Jadi benar banget teman-teman para pengusaha. Link aja juga benar. Jadi uang elektronik itu terdiri dari dua. Yang satu yang berupa chip base. Aduh, apa sih Mbak, ribet banget ngomongnya. Chip base itu yang kartu lah istilahnya gitu. Jadi di kartu itu kan pasti ada chipnya. Ketika chipnya itu dibaca, nanti ketahuan saldonya. Yang satunya lagi bentuknya server base. Apa itu server base? Jadi ini tuh nggak ada barangnya, disimpannya di server informasinya Bapak Ibu. Jadi kalau yang Bapak Ibu naik tol, terus pakai e-money, atau bayar parkir, atau pengguna KRL, ya kan, atau pengguna MRT, bayarnya pakai e-money, itu adalah e-money chip base. Jadi memang ada fisiknya, berbentuk kartu, ada chipnya, ketika ditempel, itu kebaca saldonya Bapak Ibu. Kalau yang server base, itu nggak ada bentuk fisik kartunya, tapi dia tetap e-money seperti apa yang tadi Bapak Ibu sebut, ada GoPay, Link Aja, Dana, OVO, itu juga termasuk uang elektronik, tapi yang jenisnya server base. Nah, itu adalah instrumen. Jadi instrumen itu adalah alat pembayarannya gitu, instrumen pembayarannya, alat pembayarannya. Nah, kalau yang EDC itu namanya channel atau kanal. Jadi kartu tadi nggak bisa digunain kalau nggak ada alatnya, ya kan? Kalau misalnya kayak di Indomaret aja mau bayarnya debit, kartunya ada, tapi EDC-nya nggak bisa bayar dong, ya kan? Atau nggak ada POS, zaman sekarang kan ada POS-nya tuh yang kayak EDC tapi lebih kecil lagi dan lebih serbaguna deh, bisa udah macam-macam sekarang pengembangannya. Nah, model-model kayak gitu itu namanya alatnya atau channelnya, kanalnya gitu ya. Jadi bukan tempat nyimpen uangnya. Uangnya itu adanya di rekening, terus instrumennya itu kartu, alatnya ini adalah untuk membantu supaya si uang dari rekening itu bisa terbaca, dipotong, dipakai, dibayar gitu ya. Nah, itu dia.
EDC itu adalah tadi saya jelasin kanal. Nah, sekarang yang namanya kris yang dari tadi disebut-sebut itu juga adalah kanal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu udah berusaha dengan menggunakan EDC selama ini, nggak apa-apa, dilanjutin aja. Tapi kalau mau coba kris, boleh banget juga. Apalagi tadi saya bilang lagi ada MDR 0%. Jadi kris sama EDC itu sama, dia adalah kanal. Dia adalah membantu untuk kita membayar. Jadi bisa bayar dengan menggunakan bantuan alat EDC atau bisa menggunakan kris. Sumber dananya tetap dari yang tadi, uang elektronik, kayak gitu ya. Sementara ini untuk kris, dia bayarnya bukan menggunakan kartu ya. Alat pembayarannya bukan kartu, tapi instrumen pembayarannya itu beneran adalah rekening Bapak Ibu. Biasanya via e-money. E-money server base. Apa aja itu tadi? Gojek, OVO, gitu ya. Ya. Tapi bisa juga, tapi bisa juga menggunakan langsung rekening Bapak Ibu di tabungan. Misalkan saya kasih contoh, Bapak Ibu ada yang punya rekening BCA mungkin, atau CIMB Niaga, itu kan mereka ada CIMB Klik ya. Nah, CIMB Klik itu semacam service di handphone atau di web gitu, jadi layanan gitu untuk mengakses rekening Bapak Ibu, mau transfer bisa. Nah, itu bisa untuk membayar juga dengan menggunakan kris gitu. Jadi nanti ada kalau di handphone, di CIMB Mobile itu tuh misalnya ada tulisan scan. Nah, itu berarti bisa buat bayar menggunakan kris. Kenapa? Karena kris ini sumber dananya ada 3. Boleh dari rekening tabungan, gitu. Jadi istilahnya jadi kayak kartu debit. Jadi bayarnya pakai kris, tapi yang kedebet adalah rekening tabungan. Nah, kedua, bisa pakai e-money server base, gitu. Kayak Gojek, OVO, Dana tadi. Yang ketiga, sebenarnya bisa juga menggunakan kartu kredit, tapi saat ini belum ada pemainnya gitu, lagi dikembangkan. Ya, jadi gitu. Jadi saya mau sedikit membenarkan pernyataan tadi bahwa kris adalah produk, itu kurang tepat. Kris itu adalah cara pembayarannya menggunakan kris, kanalnya, channelnya, gitu. Jadi dia bukan produk. Nah, produknya apa? Produknya ya terserah Bapak Ibu tadi. Kalau Bapak Ibu punya Gojek, ya udah pakai Gojek. Bapak Ibu punya OVO, ya udah pakai OVO. Bapak Ibu punya Dana, ya udah pakai Dana. Jadi kris ini kayak EDC. Jadi hanya channel pembayarannya aja gitu. Next. Ini saya mau jelasin soal krisnya. Nah, kenapa sih sebenarnya dulu tuh kita bikin kris? Coba Bapak Ibu yang doyan boba angkat tangan. Boleh angkat tangan? Ada yang suka beli boba atau apa ya? Kalau zaman dulu kemarinan tuh pisang kriuk lah, tahu yes, tahu boba sih paling sering. Kalau dulu nih beli boba itu di depan mbak-mbaknya yang penjual boba di stand-nya itu banyak banget ada Mika QR code atau barcode ya. QR code-nya tuh banyak banget sampai mbak-mbaknya mungkin ketutupan saking banyaknya QR code di depan mbak-mbaknya. Itu kenapa? Itu karena belum distandardisasi. Jadi Gojek bikin sendiri, OVO bikin sendiri, Dana bikin sendiri gitu. Jadi terus yang kadang ada juga stand yang mungkin dia masih baru gitu ya. Jadi cuma misalkan adanya OVO doang misalkan. Padahal Bapak Ibu yang datang nih udah aus banget pengen beli, punyanya tuh cuma GoPay gitu. Karena dia cuma Dana atau OVO doang, nggak bisa. Nah, kenapa Bank Indonesia waktu itu membuat yang namanya kris? Itu karena jadi standar. Semuanya itu cukup satu QR code. Jadi misalkan saya sebagai tukang boba nih, saya jualan, saya cukup pasang satu QR, itu mau di-scan dari GoPay, dari Dana, dari OVO, itu bisa. Nah, itulah kenapa kita bikin itu, supaya jadi interop atau interoperabilitas, semuanya bisa pakai, nggak perlu terpisah-pisah lagi tuh, sehingga jadinya customer bingung, semua aplikasi di-download gitu kan. Terus si merchant-nya juga jadi bingung, yang ini misalkan nih, satu toko punya katakanlah 2 sales gitu, yang satu dideketin sama perusahaan A katakan.
pasang QR code saya ya gitu. Nanti yang sales satunya lagi pasang QR code saya ya. Nanti jadi persaingan yang tidak sehat gitu. Tapi dengan QR code semuanya itu cukup menggunakan kris, nanti bisa di-scan dari siapapun gitu. Itulah kenapa kita bikin untuk mempermudah supaya universal. Makanya itu di situ dibilang satu standar QR untuk pembayaran nasional. Pembayaran menggunakan QR code sudah terintegrasi di aplikasi misalnya mobile banking, kemudian mobile payment gitu kan. Terus dibangun bersama oleh Bank Indonesia dan ASPI standarnya. Jadi kalau kita mungkin mikirnya gampang kali ya menyatukan standar gitu ya. Yang tadinya ada QR code GoPay sendiri, OVO sendiri, bank apa sendiri, semua sendiri. Gampang itu cuma disatuin aja jadi satu. Ternyata tidak semudah itu. Membuat standar itu menjadi satu dan menyatukan berbagai jenis itu tidaklah gampang. Nah, itu Bank Indonesia kerjasama dengan ASPI. ASPI itu apa sih? Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dan kita didukung dengan banyak sekali penyelenggara bank maupun non-bank ya untuk menyukseskan hal ini. Jadi kita sih regulator juga benar-benar mengucapkan apresiasi kepada teman-teman bank dan non-bank yang bisa sampai meluncurkan kris ini gitu. Terus menghubungkan dengan sumber dana yang telah familiar seperti tabungan, kartu kredit, kartu debit, uang elektronik. Nah, itu boleh Bapak Ibu lihat krisnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nanti sebagai pelaku UMKM pengen saya pengen jualannya kalau gitu, kalau EDC saya mesti colok listrik, ya kan? Atau saya nanti takut sering error. Itu dia. Atau misalnya takut kebawa anaknya dikira mainan ya, telepon-teleponan gitu kan. Nah, misalkan mau pakai kris aja deh, gampang. Nah, ini tepat banget nih buat yang UMKM kecil, karena yang kayak gini tinggal di print aja gitu kan. Tapi itu ada ciri-cirinya kris yang benar yang sesuai standar Bank Indonesia. Itu ada logo krisnya, kemudian ada nama pedagang tuh, nama merchant, misalnya Bapak Ibu namanya Hijab Erika misalkan gitu ya, tinggal tulis Hijab Erika pada saat mendaftar. Terus itu ada logo GPN-nya juga, GPN itu Gerbang Pembayaran Nasional. Terus habis itu ada Bapak Ibu lihat tuh ada tulisannya NMID, itu tuh nomor ID merchant. Jadi gini, nomor merchant ID. Kalau kita sebagai penduduk Indonesia kan kita punya KTP tuh, nomor KTP. Nah, merchant tuh juga punya nomornya. Nah, itu namanya NMID ya. Jadi kalau zaman dulu karena misalkan Gojek punya sendiri, OVO punya sendiri, Dana punya sendiri, itu tuh masing-masing mendaftarkan sendiri. Tapi kalau sekarang kan sudah digabung semua jadi satu, jadi nomor KTP atau nomor merchant-nya itu juga ada satu yang mendaftarkan. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan saya daftarnya via Gojek gitu, sama Gojek didaftarkan ada namanya Peten sebagai lembaga standar. Itu Peten itulah yang mengeluarkan si NMID ini atau dalam kurung nomor KTP merchant-nya Bapak Ibu gitu. Jadi nggak mungkin satu nomor itu untuk jadi udah Hijab Erika terus nanti ada puding yoyo gitu nggak mungkin. Jadi satu-satu. Nah kalau Bapak Ibu punya cabang itu nanti bisa ada kodenya lagi di bawah tuh yang TID atau kasir. QR code-nya yang di-scan yang mana? Yang itu tuh yang kayak kotak-kotak ngejelimet itu tuh. Terus nanti di bawahnya ada nama acquire dan versi cetak. Nama acquire ini adalah nama yang meng-acquire, yang nge-grab Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu punya usaha nih, toko kelontong katakan gitu ya, atau jualan es dawet. Nah, tiba-tiba ada orang OVO nih misalkan datang, atau orang BCA, atau orang Mandiri. Saya nyebut merek sesukanya aja ya, ini bukan di-endorse loh. Jadi misalkan ada orang si Ayam Biniaga gitu datang ke toko Bapak Ibu. Udah saya pasangin aja tokonya kris, mau nggak biar gampang jualannya? Oh boleh. Nah si Ayam Bing itu namanya acquire. Jadi siapa yang mengakuisisi Bapak Ibu itu namanya acquire. Itu ada di bawahnya situ. Nanti akan ditulis dicetak oleh siapa kayak gitu. Next. Oke. Ini perkembangan kris kita bisa lihat terus meningkat ya meskipun COVID. Mungkin di April agak turun karena itu baru-barunya COVID banget, jadi memang di mana-mana sih pasti turun. Tapi habis itu tuh langsung transaksinya tuh naik banget. Kemudian akseptasinya itu udah 5,1 juta. Jadi ini baru di launchingnya tuh 17 Agustus 2019. Dan ini baru sekitar setahun.
tadinya yang ikut pilot project itu cuma 1.000 toko. Jadi sebelum kita launching, karena tadi kita bikin standar, kita harus tes dulu dong, ini bener apa enggak, gitu kan, ini lancar apa enggak. Nah, tes itu namanya pilot project kan. Kita tes di 1.000 merchant, itu sekarang jadi 5,1 juta merchant dalam waktu 1 tahun aja. Udah kayak gitu, dari 5,1 juta merchant itu, 4,33-nya alias 80% lebihnya itu justru didominasi memang penggunanya adalah usaha kecil dan mikro, karena paling cocok gitu ya, karena paling tepat. Kan tadi udah ada tuh ditunjukin gambar-gambar UMKM kategorinya dari Kemenkop ya kan. Nah, kalau yang sudah menengah ataupun besar, itu kan transaksinya sudah mungkin lebih besar lagi ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat di Instagram nih, ibu-ibu yang berhijab pasti suka ngelihat-ngelihat vanilla hijab mungkin atau apa gitu ya. Nah, itu kan omsetnya sudah besar tuh. Dia mungkin nggak cocok lagi pakai kris gitu. Dia mungkin cocoknya pakai EDC karena transaksinya sampai berpuluh-puluh juta misalkan kayak gitu. Atau toko hijab Elzata misalkan kayak gitu, yang misalnya sekali ibu-ibu borong tuh 20 juta misalkan. Nah, itu kan lebih cocok pakai EDC. Kenapa angka yang 4,33 itu banyak didominasi oleh usaha kecil dan mikro? Karena memang kris ini tepat sekali loh kalau Bapak Ibu mau mencoba gitu kan. Makanya ternyata sudah banyak yang coba mau dan berhasil diakuisisi, itu 80%-nya adalah dari usaha kecil dan mikro. Dan sekarang tuh udah ada 25 bank yang bisa memfasilitasi pembayaran dengan menggunakan kris. Tadi saya suka banget tuh dari penjelasan saya, terus langsung ada yang bisa menangkap cara bayar. Nah, itu keren tuh. Jadi udah berarti ilmunya udah masuk ya. Jadi bukan alat bayar tapi cara bayar, itu kece. Terus ada 21 non-bank juga. Jadi bank dan non-bank gitu ya. Sekarang bank dan non-bank itu ini eranya kolaborasi gitu. Jadi pemain-pemain baru kayak fintech itu kita harus apresiasi juga ke mereka karena mereka membuat pemain-pemain lama nih jadi lebih terpacu untuk mengikuti era digitalisasi ini, teknologi ini. Jadi tenang aja, bank dan non-bank yang sudah bisa menggunakan kris ini sudah melalui berbagai tahapan penyaringan oleh ASPI dan Bank Indonesia, sehingga insya Allah juga aman. Nah, saya mau sharing sedikit yang di sebelah kiri. Tapi sorry nih Mbak, di sini lagi azan. Saya break sebentar ya, nungguin azan karena agak dekat masjid sebentar, saya mute sebentar ya. Oke, teman-teman gimana nih? Udah mulai punya bayangan ya? Bagaimana pentingnya mempunyai kris dalam pembayaran untuk bisnisnya teman-teman. Siapa nih yang lebih tertarik lebih lanjut untuk memiliki kris? Kira-kira siapa? Adakah yang tertarik untuk mempunyai? Oke, Mas Izul. Ada lagi yang tertarik? Cuma satu orang. Ini kedengeran nggak Mbak? Kalau nggak terlalu kedengeran, saya lanjut aja sih. Enggak begitu kedengeran. Bisa dilanjut aja Mbak Dian. Enggak, malah nggak denger apa-apa kok. Oh ya udah. Oke. Kalau gitu lanjut aja. Saya share sedikit tentang banyak yang minat nih Mbak, banyak yang minat untuk iya bagus banget. QRIS. Siap. Okay. Nah, ini saya lanjutin sedikit pentahapan implementasi kris ya. Pertama, kita tuh tadi saya udah cerita waktu itu launchingnya di 17 Agustus 2019. Sebelum itu kita melakukan pilot project, bikin standar segala macam. Nah, ya memang setelah launching kita tuh fokus dulu di transaksi domestik. Kita pengen UMKM kita tahu gitu kan, apa untungnya segala macam, kita sosialisasi. Kita pertama tahapannya di domestik dulu nih. Nah, setelah itu kita akan fokus untuk transaksi cross border inbound. Apa sih itu cross border inbound gitu kan? Cross border itu maksudnya lintas negara. Jadi inbound kan masuk. Jadi orang-orang turis yang ada di luar, mereka mau belanja di toko Bapak Ibu nih, insya Allah mudah-mudahan pengusaha usahanya lancar terus jadi besar semua ya. Mau belanja di tempat Bapak Ibu, itu bisa menggunakan kris. Jadi kalau Bapak Ibu, ini ada yang dari luar Jakarta juga kan? Ada kan ya, insya Allah kok coronanya udah pergi nih. Iya, banyak banget. Banyak banget ya. Mudah-mudahan coronanya udah pergi. Misalkan saya kasih contoh di daerah Jogja, kan banyak turis tuh.
Misalnya Bapak Ibu jualan bakpia aja. Nah, nanti turis luar negeri yang datang itu bisa bayar pakai HP mereka, terus nge-scan kris-nya Bapak Ibu. Itu lagi diusahakan oleh Bank Indonesia. Jadi kita lagi berusaha kerjasama dengan bank sentral di luar sana, sehingga turis-turis itu menggunakan e-money-nya mereka, e-money di luar sana, tapi mereka bisa nge-scan kris-nya Bapak Ibu yang ada di Indonesia, dan Bapak Ibu terimanya udah langsung rupiah. Karena jangan lupa, kalau transaksi di dalam negeri, kita semua harus pakai rupiah, nggak boleh pakai uang lain selain rupiah. Nah, wah asik ya. betul, jadi enak banget nih, berdoa aja coronanya cepat selesai, jadi pas kris cross border inbound-nya juga sudah selesai kami usahakan gitu dengan berbagai pihak di luar negeri sana. Bapak Ibu yang punya usaha UMKM di daerah pariwisata sangat saya sarankan menggunakan kris di tokonya. Jadi mereka bisa langsung terima rupiah dari turis gitu. Kadang soalnya gini Mbak, kenapa ada kayak gini? Kenapa? Karena kita punya kewajiban penggunaan rupiah ya kan. Kalau sering-sering koar gitu, ini gimana nih rupiah rate-nya begini. Nah itu makanya kita harus menggunakan rupiah di negara sendiri. Jangan pernah pakai transaksi selain mata uang rupiah. Itu ada ketentuannya. Nah kadang-kadang nih bisa jadi turis itu suka lupa nuker uang juga. Kayak misalnya kalau kita lagi jalan-jalan di luar negeri, mungkin nuker $100 gitu. Abis mau nuker lagi tuh belum sempet ya kan. Sama turis dari luar ke Indonesia juga kayak gitu. Mau nuker lagi belum sempet gitu kan. Akhirnya nggak jadi belanja gara-gara belum sempet nuker duit. Sementara kewajiban di Indonesia ini dan ada undang-undang mata uang juga bahwa memang transaksi harus rupiah ya kan, akhirnya nggak jadi beli nih, aduh gara-gara belum nuker uang jadi nggak jadi beli. Makanya itu kita bikin yang namanya cross border inbound kris ini Mbak, jadi kalau turis-turis datang lebih enak, lebih gampang, lebih mudah banget. Kemudian yang tahap ketiganya gantian nih, cross border outbound. Ada yang tahu kalau tadi cross border inbound berarti kan dari luar masuk ke sini. Kalau ini cross border outbound, kita keluar itu kita bisa nge-scan kris-nya orang luar dengan aplikasi yang udah kita punya. Misalkan, tadi kan saya bilang nih, kalau bayar menggunakan kris, itu sumber dananya bisa apa? Rekening tabungan, ya kan? Terus juga electronic money dan kartu kredit. Ini bisa, tapi lagi dikembangin, belum ada pemainnya. Nah, yang dua ini, misalkan Bapak Ibu keluar negeri, udah punya rekening Mandiri atau BNI atau CIMB gitu kan di HP-nya, dan udah jangan lupa, jangan sekedar rekening aja, harus punya aplikasinya di handphone gitu ya, harus punya mobile banking-nya. Jangan dibawa buku tabungannya, buku tabungan itu nggak bisa buat nge-scan gitu. Jadi udah punya rekening tabungan, terus punya mobile banking-nya, alhamdulillah dapat rezeki nih banyak dari hasil penjualan, jalan-jalan deh ke luar negeri ya kan, terus coronanya udah nggak ada. Terus kepengen beli sesuatu, lucu banget nih oleh-oleh buat tetangga ya kan. Tadi bisa nge-scan, buka aja mobile bankingnya, tapi lihat dari penyelenggara yang sudah bisa menyelenggarakan kris ya. Jadi nanti dilihat ada di web kita, di tayangan saya berikutnya juga ada apa-apa aja sih yang udah bisa. Nah, kalau bank Bapak Ibu adalah salah satu dari itu, atau OVO atau GoPay Dana ada di situ, maka bisa. Nah, dibuka, tinggal di-scan, udah deh. Jadi di sana nggak perlu repot nuker duit juga, tetap bisa belanja. Jadi langsung ke konversi ke rupiah juga ya Mbak ya? Kita bayar tetap pakai rupiah Mbak, kan ini kita yang keluar negeri ya. Kita yang keluar negeri, otomatis uang kita di sini masih rupiah kan ya. Mereka di sana jualan, mereka punya QR code mereka sendiri, tapi kita bisa nge-scan. Kita langsung nge-scan, duit rupiah kita kepotong, mereka tetap terimanya sesuai dengan mata uang mereka. Jadi kitanya nggak perlu capek-capek, repot, nyari money changer untuk nukar duit dulu gitu kan. Nggak usah, jadi udah bisa pakai aplikasi Bapak Ibu di handphone sendiri. Tapi terbatas di beberapa negara ASEAN aja kah, atau bisa sampai ke Eropa dan Eropa Amerika? jujur belum. Kita fokusnya saat ini lagi kerjasama selain yang ASEAN adalah Saudi Arabia, karena kita kan punya banyak sekali jamaah untuk umroh dan haji. Jadi kita fokus kerjasamanya yang mau kita kelarin adalah yang di sekitar Southeast Asia sama yang di Saudi Arabia dulu gitu. Kalau yang Eropa, Amerika memang belum, tapi semoga doain cepet juga. Paling jauh sekarang masih Jepang.
Iya, gitu. semoga Jadi, bisa ya Mbak ya, karena di sana kan banyak betul. mahasiswa Banyak, yang betul, sekolah di betul, sana betul, gitu. betul. Jadi memberikan kemudahan juga gitu. Doain aja supaya cepat selesai ya inisiasi kita sama negara-negara tersebut. Next, oke. Oh, sorry Mbak Sofi, balik sedikit boleh ya yang slide tadi. Nah, tadi kan itu sudah ada 25 bank dan 21 non-bank yang bisa menyelenggarakan. Yang Bapak Ibu kalau udah punya itu berarti udah bisa bayar pakai kris. Daftarnya di mana? Maksudnya daftar penyelenggaranya ya yang udah bisa pakai kris itu bisa lihat tuh di www.bi.go.id/pjspkris. Nah, kenapa saya kasih alamat ini? Kenapa sih Mbak? Bukannya tampilin aja di layar, saya tinggal foto. Saya udah nampilin di layar, Mbak Sofi juga. Tapi ini kan akan terus bertambah nih. Jadi besok-besok, misalkan Bapak Ibu sudah nasabah di Bank X nih hari ini. Jangan-jangan Bank X belum bisa menyelenggarakan kris di hari ini, tapi bisa jadi 2 bulan mendatang, sebulan mendatang, atau besok dia sudah bisa menyelenggarakan kris, itu datanya update terus. Jadi kalau mau ngecek, boleh cek di alamat tersebut. Next, Mbak Sofi. Nah, kris itu bisa buat apa aja sih? Untuk berjualan tadi berdagang jelas bisa ya. Saya tadi sudah pernah menunjukkan pelangnya itu apa aja ya kan, tapi saya mau ngasih gambaran lagi nih, saya juga punya kris loh. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, sebentar. Jadi karena bikinnya gampang banget, saya juga pernah bikinin untuk mama saya. Nih, kan tadi penggunaan kris di masa COVID, perdagangan retail itu udah saya jelasin dari tadi. Ini saya mau kasih contoh aja nih. Saya juga pernah bikin kris, ini gampang banget. Dapatnya kayak gini tadi namanya, nama merchant saya ini, terus ini nomor toko saya, terus ini adalah kodenya karena saya nggak punya cabang, cuma satu jadi 01 gitu ya. Dicetak oleh kebetulan waktu itu saya via Dana. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti via link aja di sininya nanti tulisannya link aja kayak gitu. Ini gampang banget. Pasti saya yakin ada pertanyaan di chat gimana caranya gitu kan? Nanti di belakang ya. Yang jelas penggunaan kris itu bisa buat retail, bisa buat sosial keagamaan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di sini misalnya di rumah ternyata remaja masjid juga gitu ya, masjidnya buat infak atau sedekah itu bisa pakai kris, nanti langsung keterimanya di rekening. Jadi nggak ada selip-selip uang yang terjatuh atau apapun gitu. Bisa buat kesehatan juga, rumah sakit, klinik, apotek gitu juga sekarang udah pada pakai karena mereka suka. Kenapa mereka suka? Karena tadi bisa memutus mata rantai penyebaran corona gitu, meminimalisir lah ya. Nah, kemudian sekarang juga daftarnya udah bisa secara online, jadi nanti kalaupun butuh apa-apa, sudah ada video call, sudah bisa foto KTP-nya dengan mukanya dideketin gitu ya. Jadi sekarang nih di era digital sebenarnya enak banget. Kalau dulu kan KYC itu know your customer. Bank itu harus tahu customer-nya kayak apa gitu kan, karena bisa aja ternyata penjahat gitu. Nah, kalau dulu kita harus datang ke cabang nih, tapi kalau sekarang dengan era digital kita udah tinggal pakai HP aja, gampang kayak gitu. Kemudian ada juga nanti perluasan fitur kris tanpa tatap muka. Nah, apa itu? Nanti di next slide saya jelasin. Boleh next dulu, Mbak Sofi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kris. Jadi kris itu karena tadi seperti ini, gampang banget dicetak ya kan. Tinggal dicetak, ditempel di merchant Bapak Ibu. Atau dipakein jadi lanyard. Lanyard itu kalung gitu kan di sini. Nanti ada contoh fotonya di mana pedagang jamu jualan pakai kris. Dia pakai itu aja dikalungin gitu krisnya. Mau bayar jamunya tinggal Bapak Ibu scan gitu. Jadi dia gampang banget. Atau akrilik yang paling sering di tempat boba-bobaan itu menggunakan akrilik, atau POS tadi yang saya jelaskan alat yang seperti EDC itu ya. Terus EDC juga bisa, EDC sekarang sudah bisa menampilkan QR code kris juga. Di stroke, kadang di stroke juga. Misalnya di tempat-tempat boba yang chain-nya udah banyak, yang infrastrukturnya udah bagus, mereka udah bisa ngeluarin stroke, jadi bahkan Bapak Ibu pada saat nge-scan itu nominalnya sudah langsung tercantum, bukan kita yang isi sendiri. Kalau yang akrilik, kita nge-scan,
kita sebagai konsumen biasanya akan ngisi nominalnya sendiri, ya kan? Tapi kalau yang sudah bagus, yang sudah ada kecetak di stroke, itu kita udah nggak perlu isi nominalnya, begitu kita scan, di aplikasi kita udah keluar, mau membayar di toko X dengan harga Y, gitu. Jadi udah ada. Nah, bedanya nih, ada yang namanya Merchant Presented Mode, yang sekarang sudah launching itu, yang sudah banyak dipakai itu adalah yang MPM. Yang CPM, yang nomor 2, itu baru akan launching insya Allah tahun depan. Yang tanpa tatap muka, itu sudah launching juga. Saya jelasin satu-satu ya, biar gampang. Nah, Merchant Presented Mode. Kris merchant di-scan oleh customer. Jadi kalau ini, yang punya kris adalah merchant-nya. Bapak Ibu sebagai pelaku UMKM pasang kris di tokonya, saya sebagai konsumen, saya yang nge-scan krisnya Bapak Ibu yang ada di merchant, ya kan? Kalau statis itu maksudnya ya ini terus yang ditempel kan, maka saya yang masukkan nominalnya. Segini ya Mbak, saya pencet, sudah terbayar ya Mbak gitu. Nanti di aplikasi Bapak Ibu tuh juga langsung masuk. Oh ya sudah masuk, duit saya 9.000 beli boba gitu. Nah, kalau yang dinamis itu misalnya Bapak Ibu pakai POS, kemudian krisnya itu karena dinamis dia akan QR code-nya keluar terus per transaksi. Jadi nggak statis. Kalau statis kan ini terus yang dibawa. Kalau tukang jamu biasanya akan bawa ini terus biar mudah. Kalau tapi Bapak Ibu sudah lebih high class lagi pakai POS-nya per transaksi akan keluarin stroke, biasanya dia akan nyetak. Jadi ketika saya sebagai konsumen nge-scan krisnya itu sudah ada nominalnya di sini. Itu namanya kris MPM dinamis. Nah, itu dua-duanya sudah berjalan saat ini di mall-mall banyak, di mana-mana juga sudah ada. Bahkan saya kemarinan tuh pernah lihat tukang rujak juga pasang kris. Nah, kalau yang CPM itu kebalik. Itu aplikasi saya akan nanti mengenerate QR code, kemudian merchant yang akan nge-scan QR code saya. Itu kalau Bapak Ibu pernah ke KFC, sebagai pilot project, itu ada beberapa KFC yang kita pasang kayak gitu, sehingga untuk nyoba ya transaksinya, itu namanya kris CPM. Jadi saya sebagai konsumen, saya yang punya QR code. QR code ini atas nama Dian gitu ya, tapi setiap berapa detik tuh dia akan ganti, tenang aja, jadi aman. Kemudian ditempel gini sama merchant-nya yang nyecan gitu, itu kebalikannya. Kenapa ada yang MPM, ada yang CPM, Mbak? Tergantung pemanfaatannya. Kalau untuk UMKM lebih cocok MPM. Kalau CPM ini butuh buat transaksi yang cepat. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya kita mau naik busway, mau naik KRL, mau naik MRT. Itu kalau saya yang nyeken QR code-nya MRT itu kan lama tuh, cetek, masukin angka, masukin PIN, ya kan? Kalaupun dia pakai yang dinamis, cetek, nominalnya mungkin udah keluar ya, dari HI naik MRT mau ke Lebak Bulus gitu, mungkin udah keluar, tapi kan saya tetap harus masukin PIN. Jadi nanti tuh lama. Kalau kita di sini ya, misalnya ngitung, paling cuma 3 detik, Mbak. Tapi 3 detik ketika itu di antrian, itu akan jadi panjang sekali gitu. Jadi itulah kenapa kita kembangkan kris CPM. Jadi pas masuk ke gerbang MRT tinggal tep gitu. MRT-nya yang nyeken QR code kita. Itu. Jadi memang ada masing-masing peruntukan. Kalau buat Bapak Ibu lebih cocok yang MPM. Kalau buat transaksi retail sering dan cepat yang butuh waktu cepat kayak tol, terus kayak misalnya MRT, KRL, busway itu lebih cocok CPM. Nah, yang TTM ini apalagi Mbak? Teman tapi mesra. Bukan, ini tanpa tatap muka. Jadi kan tadi karena COVID, kita berusaha mengurangi intensitas pertemuan supaya jadi contactless. Nah, tanpa tatap muka ini, kalau ini tadi nyeken kan kita tetap harus ke tokonya, ya kan? Tapi kalau misalnya merchant-nya tuh merchant online gimana, Mbak? Masa saya suruh datang ke rumah saya untuk nge-scan, apakah jadi COD-an gitu? Nah, nggak gitu. Jadi, ada beberapa penyelenggara, dari yang 45 tadi, ada beberapa penyelenggara yang sudah bisa memfasilitasi nih, di aplikasinya konsumen, itu sudah bisa scan. Scan itu kan harusnya gini ya, kita buka kamera, terus kita scan gitu, atau kita buka aplikasi, kita buka
bagian tulisan scan, terus nanti langsung kesambung untuk bayar. Nah, kalau TTM pada saat kita pencet scan, itu kita bisa pilih foto dari media, gitu. Pilih foto dari media. Jadi maksudnya apa, Mbak? Nah, misalnya Bapak Ibu nih sebagai penjual, sebagai pengusaha, sebagai UMKM, Mbak Rosi lah ya, Mbak Rosi misalkan jualan rujak, tapi online saya mau beli, katanya 50.000 gitu. Dah, saya mau bayar. Mbak Rosi tinggal bilang, saya kirimin kris saya ya, Mbak. Oh, oke. Mbak Rosi kirimin gambar krisnya tuh yang tadi tuh ke saya. Saya buka aplikasi saya misalkan mau bayar pakai GoPay gitu. Di GoPay ada scan, terus nanti pilih yang ada fotonya gitu. Jadi bukan langsung kameranya diginiin, bukan. Tapi pilih yang ada fotonya, nanti fotonya dipilih yang krisnya Mbak Rosi yang sudah ada di galeri HP saya. Nanti krisnya jadi kebaca. Terus kita tinggal bayar aja gitu. Jadi itu aja perbedaannya. Si TTM ini memfasilitasi yang pembelanjaan online yang nggak ke merchant. Jadi kalau tadinya, karena kan tadinya misalnya pakai akrilik ya Mbak, atau pakai lanyard, itu kan berarti kita harus ketemu orangnya. Ketemu orangnya tapi kita nggak bersentuhan, nggak kayak uang tunai. Itu udah bagus tuh, at least walaupun kita ketemu masih bisa jauh-jauhan nih, masih bisa nge-scan gitu kan. Tapi gimana dengan yang teman-teman UMKM yang online? Nah, karena kita kepikiran itu, makanya kita kembangin lagi TTM ini. Betul sekali Mbak Rinda, online shop juga bisa pakai kris, benar. Jadi kita bikin yang TTM ini, kita kembangin gitu. Nanti mohon dicek di penyelenggara siapa saja yang sudah bisa menggunakan kris TTM ini gitu. Jadi Mbak Rinda kalau punya usaha tinggal kasih aja krisnya, nih bayarnya pakai ini, kirimin via WA ya kan. Konsumen yang Mbak Rinda masukin fotonya ke dalam galeri atau media di handphone, ketika mau bayar terserah pakai aplikasi apa saja yang sudah bisa bayar pakai kris, nanti tinggal pilih fotonya itu masuk, krisnya itu langsung ke scan sama aplikasinya buat bayar. Kayak gitu. Next. Cara mendaftar menjadi merchant kris. Ini pasti yang ditunggu-tunggu banget oleh Bapak Ibu. Jangan salah kaprah, di sini saya hanya tukang obat alias ngasih tahu ya, tapi daftarnya bukan ke Bank Indonesia. Daftarnya ke nama-nama banknya sama non-bank yang sudah bisa bayar pakai kris ada di sini. Belum semuanya bisa pakai kris TTM tadi ya, tapi ada beberapa juga, cukup banyak juga yang sudah bisa. Nanti boleh ditanya aja. Jadi kalau nanti di chat ada pertanyaan bagaimana cara daftarnya, saya udah nggak jawab lagi, mungkin Mbak Sofi nanti yang akan bantu jawab di chat gimana caranya. Caranya adalah hubungi penyelenggara yang Bapak Ibu inginkan. Bank Indonesia tidak menyarankan yang ini lebih bagus, yang ini enggak, semuanya sama aja. Semua yang sudah ada di slide saya ini atau di alamat tadi www.bi.go.id itu sudah bisa menyelenggarakan kris. Bapak Ibu pilih aja yang kira-kira Bapak Ibu familiar atau sudah kenal atau mungkin kenal marketingnya gitu. Silahkan, itu semua sudah bisa bayar pakai kris. Caranya adalah jawabannya sebenarnya adalah tergantung penyelenggara yang Bapak Ibu datangi. Karena kayak misalnya kita mau daftar Instagram atau daftar Facebook, itu tergantung. Kalau Facebook misalnya dia mintanya email, Instagram dia misalnya mintanya nomor handphone gitu. Tapi basically mirip-mirip. Yang penting ada KTP, terus beneran jualan loh ya, bukan buat arisan ya. Beneran buat jualan. Nanti biasanya paling diminta foto KTP sama foto diri sendiri sebagai know your customer tadi, KYC gitu kan. Terus foto jualan atau produknya biasanya kayak gitu. Terus namanya apa, terus kayak data-data informasi lainnya, nama tokonya, lokasi, jualannya apa, kayak gitu. Nah, itu nanti masing-masing penyelenggara bisa beda-beda. Harinya juga beda-beda, tapi setahu saya ada yang 3 hari juga ada yang udah jadi, ada yang 7 hari juga, nggak lama kok, tenang aja, karena mereka juga lagi ngejar target. Jadi, untuk secara umumnya, cara pendaftarannya ada yang di sebelah kiri itu, nanti bahan ini boleh di-share, jadi Bapak Ibu bisa baca lagi. Next, Mbak Sofi. Nah, tadi katanya Mbak Rosif, anggotanya Female Planner ini udah dari Sabang sampai Merauke ya, bahkan di Papua juga ada. Tenang aja, Kris juga udah ada dari Sabang sampai Merauke kok, gitu kan. Wah, good news nih. Iya, itu jadi yang udah ada pin-pinnya itu, bahkan di West Papua aja udah ada. Jadi tenang aja. Cuma
ya memang harus kita akui memang butuh jaringan ya. Memang butuh jaringan ya namanya, tapi gini deh, logikanya sebenarnya di mana Bapak Ibu pegang handphone kemudian bisa isi paket, terus bisa WhatsApp-an, itu berarti bisa bayar pakai kris juga. Karena artinya Bapak Ibu sudah ada di area yang ada sinyalnya gitu. Jadi selama di rumah tuh udah pegang HP dan bisa WhatsApp-an, berarti bisa juga bayar pakai kris, kayak gitu. Nah, terus saya nggak bohong tuh tadi waktu saya bilang 80% lebihnya sebenarnya tuh didominasi sama usaha kecil sama mikro. Jadi kalau di sini ada yang punya usaha, langsung deh abis ini langsung cobain daftar kris gitu ya. Next. Kenapa lebih untung pakai kris? Aduh, kayaknya sih ini dari tadi udah saya jelasin ya, lebih higienis, nggak perlu lagi nyari uang kecil. Terus ini pembayaran yang kekinian. Ketika kita mau ngikutin tren, kita juga harus ngikutin tren pembayarannya. Karena jujur, anak-anak zaman sekarang udah males ngumpulin receh, bahkan pergi kemana-mana mungkin nggak bawa dompet, tapi bawa handphone aja, kayak gitu. Nah, terus yang paling penting tadi saya ingetin lagi, ini bisa membangun kredit profile dengan mudah karena Bapak Ibu kalau mau minta pinjaman udah ada transaksi itu record di dalam aplikasi Bapak Ibu sebagai merchant. Kayak misalnya contohnya nih ya, ini bukan endorse sekali lagi, kayak tadi saya punya Dana Bisnis misalnya. Saya tuh bisa ngeliat transaksinya per hari itu yang masuk siapa aja, bukan siapa aja ya, berapa aja. Misalnya 5.000, 10.000. Jadi begitu orang itu bayar langsung masuk juga ke sini. Sehingga nge-track-nya lebih mudah. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakannya katakan si AMB Niaga gitu ya. Nah, itu kan sudah masuk ke rekeningnya langsung si AMB Niaga. Mereka bisa melihat omsetnya Bapak Ibu tuh berarti sebulan nih berapa, rekeningnya keisinya berapa. Mereka bisa aja tanpa Bapak Ibu minta. Bisa jadi kalau memang bagus usahanya, mereka yang nawarin kreditnya. Kayak gitu. Jadi kalau memang mau berkembang, memang harus sudah masuk ke ranah non-tunai. Jangan pakai tunai lagi gitu. Terus, tadi kayaknya ada yang nanya juga ya, MDR-nya jadi 0%-nya cuma sampai Desember. Saat ini masih sampai Desember aja, tapi nanti kita akan usahain supaya untuk yang mikro bisa terus. Tapi ini masih perlu pembahasan ya, karena jujur tadi saya juga udah cerita, bank-bank ini juga menyediakan infrastruktur ya kan, dan itu pasti nggak mudah juga, makanya itu kenapa ada biayanya. Tapi kalau mau nih masih ada 2 bulan, itu masih 0%, dan kita akan usahain untuk supaya bisa terus, mudah-mudahan aja doain ya. Next. Kalau ada biayanya sekitar berapa persen, Mbak? Tadi yang bertanya begitu. Tadi saya tadi udah bilang tuh di awal 0,7 gitu. 0,7, oke. Iya, 0,7. Jadi sebenarnya ya, saya hitung ya, kalau misalnya transaksi Bapak Ibu 1 juta. Itu per transaksi kan ya, Mbak? Iya, terhitungnya. Transaksi, ya betul. 7.000. 7.000 tuh sebenarnya sama kayak nyetak rekening koran 3 halaman. Daripada nyetak rekening koran, mendingan transaksi non-tunai udah kebaca langsung di aplikasinya, ya kan? Gitu. 0,7 ya, bukan 7% loh, 0,7 gitu. Ya, tapi itu yang biasa. Kalau yang mikro sama yang kecil sampai Desember masih 0% dan tetap kita usahain nanti supaya bisa tetap 0%. Nah, kemudian cara menggunakan, kira-kira masih ada yang bingung atau udah pada ngerti nih? Tadi pas dijelasin MPM, CPM, TTM, kira-kira masih ada yang bingung? Sekali lagi, ini bukan aplikasi baru, bukan produk, tinggal pakai yang udah ada di handphone, adanya apa. Kalau memang tadi sudah sesuai daftar, dia udah bisa nyelenggarain kris, berarti udah langsung bisa pakai kris. Jadi kayaknya saya nggak perlu lagi ya jelasin cara menggunakan krisnya ya. Next, Mbak Sofi. Nah, ini nih penting banget nih. Bapak Ibu bisa jadi kayak orang-orang ini nih. Udah berdagang dengan menggunakan kris. Ada yang penjual sayur, ada yang bahkan penjual cilor. Nah, kalau yang lanyard tadi saya cerita, itu yang dipakai sama tukang jamu di bawah itu tuh. Sama tukang Starbucks keliling. Itu pada pakai lanyard aja, krisnya dicetak di situ. Ini di sini kira-kira usahanya yang paling kecil apa ya? Ada yang jualan jamu, mungkin tadi kayak ada yang nawarin jamu ya? Iya, ada Mbak. Macam-macam nih, ada jualan sambal juga ada, jualan pakaian ada. Tapi kalau ditanya mana yang paling kecil, hanya mereka yang tahu. Terus next lagi Mbak Sofi?
Mungkin lebih ke kisaran omset, Mbak. Omset biasanya di kisaran 3-5 juta gitu. Per hari atau per bulan? Per bulan. Oh, per Biasanya kalau bulan. di level mikro di teman-teman UMKM female friendly segitu. Nah, oke. Jadi dari saya itu dulu. Jujur tadi saya emang minta sama Mbak Rosi buat duluan karena memang masih ada rapat penting sebentar lagi. Saya mungkin buka 2 sesi boleh ya Mbak? 3-3 gitu kali ya. Untuk bertanya. Mbak Rosi nanti habis ini kan ada presentasi juga ya? Iya. Oke, saya lihat di chat aja deh. Saya langsung lihat di chat sendiri aja. Kita bantu bacain ya Mbak. Oke. Mbak Rika mana nih partnerku? Kok hilang? Ya, nggak apa-apa nih Mbak. Ini aku langsung bacain aja kali ya biar cepat. Oke, boleh silakan Mbak. Sorry banget nih karena ini habis ini masih ada rapat. Tapi ini lucu ya QR code-nya. Oke, dikalungin. Jualan ya itu langsung settlement. Tergantung dari penyelenggara yang Bapak Ibu nanti daftarnya kemana. Yang H+1 ada, yang H+0 juga ada kok, tenang aja gitu. Paling lambat, jadi kan kita ngatur itu paling lambatnya tuh H+2, tapi jarang banget H+2. Biasanya H+0, H+1 maksimal itu udah masuk gitu ya. Kemudian rentan penipuan nggak ya Mbak? Kalau yang TTM untuk transaksi online, justru ini enaknya Mbak. Begitu Mbak pakai kris, orangnya bayar, itu langsung masuk ke dalam HP-nya Mbak, kecuali Mbak nggak ada sinyal. Jadi lama, ya kan? Jadi bisa dicek saldonya ya? Betul. Kadang gini, betul. Saya pernah belanja di, kayak online store gitu di IG, dia tuh wanti-wanti, nanti ngirimin bukti transaksinya tuh harus yang begini ya, nggak boleh forwardan SMS. Ini saya yakin nih yang peserta di sini ada yang udah lawas juga. Kalau bapak saya tuh juga soalnya versi mobile banking BCA-nya yang lawas, jadi yang masuk SMS pembuktinya tuh SMS. Nah itu kan sebenarnya bisa diketik sendiri ya kalau orang jahat ya kan. Jadi ada tuh saya pernah belanja di wanti-wanti nggak boleh kayak gitu. Ya udah saya fotoin struk tuh ya, saking saya takut dikira bohong, saya ke ATM nih, bayar di ATM terus fotoin struk gitu. Nah kalau dengan kris tenang aja, insya Allah itu nggak akan terjadi karena begitu dia bayar itu masuk ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Jadi gini ya, saya sebagai pengguna Gojek, akun saya sebagai konsumen dengan akun saya sebagai merchant itu beda. Saya sebagai pengguna Dana, akun saya sebagai konsumen dengan akun saya sebagai pemilik toko itu beda. Ketika tadi saya contohin saya punya Dana bisnis juga, tuh waktu itu bantuin mama saya jualan puding, itu tuh begitu ada yang masuk, ada yang bayar, langsung masuk 200.000 gitu. Nah, tapi namanya memang kadang nggak ada, tergantung penyelenggaranya ya. Kalau saya pakai Dana, dia pakai Dana, namanya ada. Tapi kalau saya pakai Dana, dia nggak pakai Dana, itu namanya nggak ada. Jadi bisa lihat dari ininya aja, keterangan atau jumlah transaksi nominalnya. Kadang kan kalau kita di online shop itu sengaja dibikin nomor unik, ya kan? Nanti bayarnya 300.000 123, suka kayak gitu kan ya Mbak ya, itu kan buat gampang nge-matchingin kan, nge-matchingin siapa yang udah bayar. Nah itu jadi bisa langsung lihat, oh ini 300.000 123, ini berarti dari si A. Tapi notifikasinya tuh langsung masuk. Jadi menurut saya pribadi itu lebih aman daripada kalau orang ngirimin bukti cap screen. Kenapa? Karena zaman sekarang itu ngedit-ngedit kayak gitu mah udah gampang banget, ya kan? Udah gampang banget gitu. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri yang pegang, begitu ada orang masuk ada notifikasi, rasanya di sini lebih aman. Kayak gitu. Kemudian aku jawabnya agak yang terakhir ini Mbak, yang penting kalau penjual yang nipu, uang yang masuk kris apakah bisa di-refund kembali? Penjual yang nipu, ini yang nipu yang mana nih penjualnya? Iya, dia bilang kalau penjualnya nipu gimana? Intinya bisa di-refund nggak Mbak uangnya? Nah, kalau ini sebenarnya mau bayar pakai kris, mau bayar pakai kartu kredit, mau bayar pakai ATM. Kalau emang namanya kita udah ketipu, penjualnya yang nipu, ini menurut saya udah bukan tergantung cara bayarnya ya. Ini memang sudah transaksinya, underlying-nya yang salah ya, bukan cara pembayarannya yang salah. Jadi kalau kayak gitu memang bisanya nelpon dan minta tolong blokir. Syukur-syukur itu transaksinya masih
proses settlement tadi. Kan ada yang H+0, ada yang H+1, biasanya kan settlement di akhir hari. Siapa tahu transaksinya masih gantung, bisa dikembalikan gitu. Jadi kalau Mbak bayarnya misalkan pakai Gojek, terus tahu ini ternyata penipu gitu kan, langsung telepon Gojeknya, minta diblokir atau di cancel transaksi tersebut dan kasih tahu alasannya yang jelas. Halo, ini saya masih kelihatan nggak? Iya, masih. Masih Kita ya? dengerin, Mbak. So, mukanya Mbak Rosi di aku nge-freeze soalnya. Aku takutnya aku yang nggak kedengeran gitu. Jadi menurut saya kalau udah orangnya yang jahat, antara penjualnya yang jahat atau konsumen yang jahat, ini sudah bukan cara bayar. Kayak misalnya nggak pakai kris pun, Mbak transfer di ATM pun, itu sebenarnya kan sudah bukan cara bayarnya, tapi memang pelakunya nih yang jahat ya. Yang bisa Mbak lakukan, maupun itu bayar pakai ATM, maupun bayar pakai kris atau kartu kredit, langsung telepon sumber dananya itu. Misalnya Citibank atau Mandiri atau siapa, langsung telepon, minta di-cancel, tapi jelasin alasan yang jelas. Karena terkadang kalau nggak jelas juga nggak bisa. Kenapa? Jangan langsung nyalain banknya ya. Karena bisa juga terjadi konsumen loh yang jahat, itu bisa juga terjadi. Ya kan? Misalnya dia pengen dapetin barang itu, tapi dia nggak mau bayar. Terus di-cancel bilangnya itu online shopnya tuh penipu, bla 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 bla. Nah, itu buktinya yang harus jelas. Jadi kalau saya sih saranin benar-benar hati-hati dulu sebelum bertransaksi. Tapi pada saat, nah ini juga satu lagi ya, OTP jangan dikasih ke siapa-siapa. Kode OTP. Betul. Jangan OTP itu jangan dikasih ke siapa-siapa. Saya pernah baca ada sosialisasi yang lucu banget. Dia bilang OTP itu hanya kamu dan Tuhan saja yang tahu gitu ya. Jadi nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Terus PIN kalau bisa jangan angka yang mudah diketahui oleh orang gitu. Misalnya nih, jangan-jangan nih ada female friend yang masih kuliah nih, sayang banget sama pacarnya, ternyata PIN-nya itu tanggal jadian. Aduh, nanti kalau putus ketahuan itu PIN-nya. Jadi jangan PIN yang gampang dihafalin orang ya. Coba saya lihat lagi, barcode yang ada di kris atas nama pribadi apa bisa, Mbak? Tokonya bisa atas nama pribadi, nggak harus PT, tenang aja. Saya waktu kemarin bikinin punya ibu saya juga bukan PT ya, tenang aja. Karena ini kan sasarannya UMKM. Nggak mungkin tadi si tukang Starbucks keliling punya PT, enggak. Tetap namanya dia bisa aja. Tapi biasanya itu nama tokonya ya, bukan namanya Agung Untung atau Agung Ganteng, enggak gitu. Biasanya nama tokonya, misalnya Agung Berkah Sejahtera. Nah, kayak gitu itu betul. Boleh. Yang penting atau nanti dapur Nova misalnya gitu. Nah, bisa. Dapur Nova gitu. Tapi jangan Nova Dahlia gitu, nanti jadi ngebingungin. Kayak saya tuh tadi bikinnya puding mamahnya Dian gitu. Jadi bukan saya kasih nama saya Dian gitu. Nanti takutnya disalahgunakan lagi ya kan. Kalau misalnya puding mamahnya Dian itu kan ketahuan itu produk saya. Tapi kalau cuma Nova aja atau Dian aja, saya rasa banyak yang namanya Nova sama Dian gitu ya. Jadi pakailah nama ya memang nama tokonya, nama merchantnya gitu ya. Tapi nggak usah PT, tenang aja. Yang penting nanti pada saat mendaftar itu bakalan dipandu juga kok sama masing-masing penyelenggaranya kayak gitu. Terus apa lagi ya? Yang di atas, Mbak. Ya, ini lagi mau di-scroll, Mbak. Aku mungkin punya waktu 5 menit lagi sebentar ya. Ada 2 lagi kok. Bertanya, apakah penarikan dana dari kris rekening membutuhkan waktu? Oh iya, ada. Jadi misalnya ini pas banget contohnya dana ya. Saya untuk dana kemarin masih bisa sih Mbak di waktu yang sama. Cuma kalau libur atau kalau udah sore mungkin mereka memang membutuhkan waktu karena mereka sudah rekonsiliasi. Jadi kembali lagi untuk waktu penarikan dananya itu memang bergantung ke masing-masing penyelenggara. Nah, saya jelasin apa maksud dari penarikan dana. Misalnya punya minta diakuisisi oleh OVO misalkan ya. Oke, merchant ibu bapak diakuisisi oleh OVO, nanti sama OVO dikasih kris. Nah, uangnya itu kan masuknya ke akun bisnis OVO. Dari akun bisnis ini, barulah bapak ibu tarik. Misalkan saya mau narik dari sini ke BCA, dari sini kemana. Nah, itu ada yang bisa langsung ditarik walaupun nominalnya hanya 2.000, 5.000. Tapi yang ada yang minimal nominalnya 200.000 misalkan kayak gitu. Itu tergantung dari masing-masing penyelenggara. Kenapa sih Mbak kok ada yang dibatasin kayak gitu? Biar
Nggak bolak-balik sih Mbak sebenarnya maksudnya. Jadi kayak ditunggu banyak dulu, baru nanti sekalian ditarik. Tapi ditunggu banyak tuh juga nggak banyak banget kok. Ada yang minimalnya misalnya 100.000 gitu. Ya sama aja kayak kita belanja di Indomaret, ada yang bisa debit kalau kita belanja minimal 50.000. Nah, minimal-minimal itu sebenarnya karena mereka juga punya biaya yang dikeluarkan, jadi mereka harus hitung-hitungan juga kayak gitu. Itu tergantung dari masing-masing penyelenggara. Tapi tenang aja, nggak sampai nunggu 5 juta baru bisa ditarik, enggak. Atau nunggu 5 hari baru bisa ditarik, enggak. Terus, jadi intinya PR-nya teman-teman adalah mencoba untuk proaktif, cari informasi di masing-masing mitra, baik itu betul, bank atau non-bank, kemudian coba bandingkan. Kayak misalnya saya pribadi, saya mempunyai beberapa bank, ya kan? ya, Aku punya bank A, B, C. Nanti saya akan coba datang, kemudian saya tanyakan. Nah, saya cari yang paling murah dan yang paling mudah, atau mungkin yang paling enak customer service-nya. Jadi, betul. teman-teman, itu pertanyaan yang sulit dijawab oleh Mbak Dian, karena kembali lagi tergantung kepada mitranya tadi. Gitu. Betul sekali. Makin kita sering gaul, kita makin tahu nih mana yang lebih baik. Atau googling juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kemudian di mana kita bisa mendapatkan krisnya, tadi udah jelas ya. Tinggal pilih aja penyelenggaranya, terus hubungin mereka. Kemudian soal apakah lama-lama uang tunai tidak terpakai. Kalau saat ini kita masih tetap menyediakan, kita Bank Indonesia sebagai pencetak uang yang diberikan kewenangan oleh negara, masih mencetak uang juga, karena belum semuanya bisa pakai non tunai ya kan, kayak Bapak Ibu saya aja saya ajarin kayak ginian masih agak susah. Terus kemudian yang di pelosok-pelosok di West Papua sudah ada kris, tapi mungkin kalau West Papua miring dikit itu kadang sinyalnya masih ada, masih enggak, masih ada, masih enggak. Tapi transaksi di sana tetap harus jalan. Jadi kita saat ini masih tetap menjalankan tugas kita juga untuk mencetak uang itu masih. Tapi akan sangat baik dengan sosialisasi seperti ini kita selalu menggeser untuk menggunakan non tunai. Kenapa? Di Bapak Ibu enak, di konsumen enak, dan sebenarnya kita bisa mengurangi cost juga untuk melakukan pencetakan uang gitu. Kemudian mengurangi juga resiko mendapatkan uang palsu ya kan, seperti itu. Tapi jujur masih harus ada tunainya juga karena belum semuanya milenial nih, ya kan, masih ada angkatan-angkatan tua, masih ada daerah-daerah yang sinyalnya kadang on, kadang enggak. Saya akan lihat satu pertanyaan lagi. Kemudian, ini ada yang mau tanya langsung, Pak Izul. Oh iya, boleh. Boleh, boleh. Tapi Pak Izul ini terakhir ya, Mbak? Sorry banget nih. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita fasilitasi, kita punya grupnya. Boleh, silakan Pak Izul. Udah di-unmute, bentar unmute. Nggak ada mukanya nih. Ya, terima kasih, Mbak Dian. Ya. Ini mungkin pertanyaan saya di luar sesi ini. Jadi pengalaman 1 tahun yang lalu, rekening saya itu adalah di debit otomatis oleh pihak tertentu, yaitu semacam LSM yang memang untuk membantu rakyat-rakyat miskin di NTT. Jadi intinya waktu itu saya berdonasi dan didebit secara otomatis selama hampir mungkin setahun. Nggak kecil sih, tapi masalahnya adalah persetujuan itu dilakukan tanpa tatap muka. Saya tidak pernah merasa menandatangani sesuatu, tapi tiba-tiba saya didebit secara otomatis. Hampir tiap bulan saya dikirimin seperti tanda terima kasih bahwa sudah berdonasi. Nah, apakah ini memang bisa terjadi dan apakah ini sudah apakah ini melanggar hukum atau seperti apa? Itu boleh saya tahu Pak, itu perbankan atau apa? Bukan. Atau kartu kredit? Bukan kartu kredit, seperti LSM kalau nggak salah. Maksud saya Bapak dipotongnya itu, yang dipotong tuh apa? Kartu debit, kartu kredit, rekeningnya tuh rekening apa? Rekening BNI, Mbak. Tabungan. Oke, saya jawab dengan cepat ya Pak. Pertama, memang ini out of context, jadi mohon maaf saya nggak bisa menjawab secara menyeluruh karena memang bukan topik saya. Dan jujur kalau BNI, saya harus jelasin pengawas banknya ada di mana Pak? Kalau bank sekarang?
Gimana tuh Mbak? Aku nggak tahu nih. Pengawas bank itu adanya di OJK, Bapak. Bank Indonesia. Ya, jadi Bank Indonesia itu masih mengawasi bank untuk hal-hal tertentu. Misalnya, saya contohin ya. Jadi ini saya memberikan pembukaan lagi nih. Tadi waktu di awal banget saya udah jelasin apa tugas Bank Indonesia. Yang pertama, tujuannya Bank Indonesia adalah, Bapak saya mute dulu sebentar ya Pak, biar saya bisa langsung jelasin, sekalian menjawab, sekalian ngejelasin. Jadi tugasnya Bank Indonesia adalah untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugasnya tadi saya sampaikan ada 3. Yang pertama adalah moneter, yang kedua sistem pembayaran, yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Dulu, yang stabilitas sistem keuangan ini adalah mengawasi bank. Itu tugas yang dulu, sebelum 2011, sebelum ada Undang-Undang OJK. Nah, ketika ada Undang-Undang OJK, tugas untuk mengawasi bank pindah nih ke sana, pindah ke OJK. Tugasnya BI mengawasi secara makro, jadi mengawasi secara makroekonominya. Ibarat kata hutan nih Pak, atau Bapak Ibu lainnya ya, sambil saya jelasin nih biar makin sip, makin pinter. Jadi ibarat hutan, kalau pohonnya itu kita anggap bank ya, bank terus fintech misalkan gitu. Kalau pohonnya tuh satu dia sakit, tapi pohon itu sendiri yang sakit. Nah, itu yang mengawasi, yang menegur, yang ngasih sanksi itu OJK. Jadi pengawas banknya itu OJK, secara satu-satu pohonnya ya. Tapi kalau misalnya hutan itu kebakaran, itu yang ngawasin adalah Bank Indonesia. Misalnya, itu namanya secara makro. Kalau kenapa-napa, kira-kira bank ini akan mempengaruhi, kalau dia kolaps, ini akan mempengaruhi Indonesia nggak ya secara keseluruhan, secara hutannya nih bakalan ikut kebakaran nggak ya, itu BI. Tapi kalau misalnya pohonnya 1 biji nih, banknya nih 1 biji, kamu kok nasabah kamu ada yang kena tipu, kamu nggak tindak lanjuti sih, kok kamu nggak kirim laporan bulanan sih, itu tugasnya OJK. Jadi sebenarnya untuk permasalahan Bapak ini, yang bisa jawab itu OJK. Tapi saya coba bantu ya dari sisi saya. Pertama, yang namanya persetujuan, tadi sebenarnya saya juga sudah sempat sampaikan bahwa di era digitalisasi ini memang tidak semuanya membutuhkan tanda tangan basah, Pak. Kayak misalnya contohnya kartu kredit. Ini Bapak Ibu juga supaya semakin semakin aware terhadap keuangan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kartu kredit di telepon, terus kayak menawarkan fasilitas tambahan nih. Nah, terus Bapak Ibu itu bilang iya. Nah, ketika bilang iya itu sebenarnya sudah masuk ke persetujuan. Dan itu adalah mereka rekam biasanya omongannya gitu kan. Dan biasanya mereka sebelum rekam juga akan minta izin dulu. Saya boleh merekam pembicaraan ini ya, kayak gitu. Nah, itu sebenarnya sudah masuk ke persetujuan. Kalau saya gali lebih lanjut di sini rasanya kurang tepat ya Pak Izul, tapi kalau misalnya Pak Izul coba ingat-ingat lagi, Bapak pernah nggak ditelepon atau di WA, kemudian Bapak bilang, iya saya bersedia berdonasi gitu, misalnya bilang itu ke orang BNI, nah itu bisa saja sudah masuk ke persetujuan. Tapi kalau Bapak merasa keberatan, itu Bapak tinggal langsung ke penyelenggaranya alias ke BNI minta untuk ditutup, kayak gitu. Nah, kalau saya kembalikan lagi nih, pembicaraan kita kepada topik yang seharusnya, yaitu KRIS dan digitalisasi sistem bayaran, ketika Bapak Ibu nanti menemukan juga kendala, misalnya, ini tuh saya di aplikasi masuk nih ada orang bayar 200.000, kok duitnya cuma, misalkan harusnya jadinya 1 juta ya, 800.000 ditambah ada yang masuk nih notifikasi 200.000, harusnya 1 juta. Tapi pas dilihat di posisi saldo, kok cuma 800.000 ya? Nah, kalau ada kayak gitu, langsung hubungi penyelenggaranya. Karena memang Bapak Ibu nanti akan menjadi tanggung jawab si penyelenggara. Terus BI fungsinya apa dong? Sebelum mereka itu bisa menyelenggarakan hal tersebut, BI sudah memberikan rambu-rambu, bukan rambu-rambu. Jadi sebelum mereka bisa menyelenggarakan tersebut, pada saat proses pemberian izin, itu kan yang ngasih izin nanti Bank Indonesia, itu kita sudah mengecek mereka. Misalnya, mereka sudah punya belum SOP perlindungan konsumen, mereka sistemnya sudah bagus belum, nanti kita uji, kita cek, kita on-site visit, kita lihat beneran nggak nih, gitu kan, sistemnya udah mumpuni, IT-nya udah keren, security atau keamanannya udah terjamin. Itu kita sudah lakukan di awal. Nah, kemudian kalau ada kendala, Bapak Ibu langsung lapor dulu ke mereka, ke penyelenggaranya. Karena Bapak Ibu ini istilah kata anaknya mereka, tanggungannya mereka. Nanti mereka akan memberikan solusi.
Ketika Bapak Ibu sudah diberikan solusi misalkan, kami dari Bank Indonesia itu juga secara reguler mengawasi mereka. Jadi mereka tuh juga melapor ke kita, misalnya dalam 1 bulan itu ada keluhan nasabah sekian, keluhan fraud sekian, kayak gitu. Ada yang paling berbahaya misalnya ternyata keluhan nasabahnya begini, itu nanti dilaporin. Nah, kalau mereka tidak menjalankan prinsip perlindungan konsumen dan kehati-hatian dengan baik, kami bisa menyangsi mereka. Tapi Bapak Ibu nggak bisa langsung bypass lapor ke Bank Indonesia. Bapak Ibu harus tetap lapornya ke masing-masing penyelenggara kalau ada masalah. Karena Bapak Ibu ada di bawah sistemnya mereka nih. Bapak Ibu di-acquire atau diakuisisi oleh mereka. Jadi selesaikan dulu di situ. Gitu. Dan biasanya penyelenggara akan langsung menyelesaikan. Mereka juga takut kok kalau misalnya ada pengaduan yang nggak selesai. Karena apa? Karena kita juga mengawasi mereka secara bulanan. Jadi kalau sampai ketahuan nih, kamu ternyata ada 5 nasabah yang nggak puas nih, pada koar-koar gitu kan, itu bisa juga mereka jadi kena penilaian jelek dari kita. Kayak gitu. Semoga saya sudah mengembalikan kembali pertanyaannya, saya sambungkan dengan sesuai bahasan kita hari ini, supaya teman-teman yang lain juga lebih aware caranya berhati-hati, caranya mengadu, caranya mendaftar gitu ya. Gimana Mbak Rosi? Saya sepertinya sudah harus bergabung di tempat lain. Oke, terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Mbak Sofi dan juga mungkin tim lainnya dari Bank Indonesia yang sudah membuka mata kita ya, betapa pentingnya kita segera mempunyai kris untuk memperlancar bisnis kita supaya kita makin gede nih, mempermudah transaksi bagi para pelanggan kita gitu. Dengan apalagi zaman-zaman saat ini semuanya harus serba online, nggak bisa dihindari lagi. Jadi teman-teman segera datang ke mitra-mitra terdekat, ternyaman, pilih yang paling mudah dan juga paling murah buat teman-teman. Gitu aja Mbak Dian, kita makasih banyak ya. Habis ini teman-teman jangan pergi dulu, kita masih ada 1 sesi kecil setelah ini untuk informasi lebih lanjut. Gitu aja Mbak Dian, selamat rapat, thank you so much. Terima kasih banyak Mbak Rosi, ya. Mbak Reka, dan semua teman-teman pengusaha. Kami doakan semoga berani mencoba dan semoga usahanya lancar. Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab sama Mbak Sofi udah ditaruh di chat, silakan hubungi bicara@bi.go.id, nanti akan langsung disambungkan dengan PIC yang tepat. Sekali lagi, makasih banyak. Saya pamit duluan, mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bareng-bareng sama Mbak Rosi ya, masih ada pemaparan lagi. Makasih. Yuk, kita kasih power boost buat Mbak Dian, teman-teman. 1, 2, 3, push. Semangat terus, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, wah seru banget ya Mbak Rika hari ini, dan tadi pertanyaan tentang Mas Izul semoga mewakili pertanyaan teman-teman juga. Yang paling penting adalah kita mendatangi pihak yang sangat bersangkutan. Jadi kalau Mas Izul kan juga ada di grup WhatsApp kami nih, nanti bisa langsung hubungi pihak OJK. Kita ada Pak Dedi dan Pak Zailani yang bisa ditanya-tanya, baik itu tentang hal seperti ini maupun tentang permodalan. Jadi teman-teman kalau udah attach atau ngumpul sama teman-teman female planner, bilang aja, siapa tahu kita bisa konekin gitu. Nah, selanjutnya nih, Mbak Rika gimana tadi Mbak? Udah pengen bikin QRIS ya? Bikin kris, bukan QRIS. Kemarin di Purwakarta kita didaftarin di BJB. Juara. Udah 2 minggu nih belum ada kabarnya. Oke, berarti PR-nya Mbak Reka sebagai pengusaha juga coba cari di mitra lainnya. Jangan hanya terpatok di bank aja, tapi yang non-bank. Siapa tahu OVO, GoPay itu lebih mudah prosesnya. Gitu ya Mbak Reka ya. Ini juga pesan penting buat Mbak Reka. Oke teman-teman, aku by the way ada slide sedikit nih yang mau aku share. Sebentar ya. Oke, sudah terlihat Mbak Reka? Sudah jelas. Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang belum kenal female planner nih. Jadi kita pengen kenalan dulu ya biar makin akrab gitu. Jadi ini tidak lama proses perkenalannya. Nah, jadi teman-teman, female planner itu mempunyai website. Jadi namanya www.femaleplanner.id. Nah, teman-teman bisa mengakses website kita nih sekarang. Teman-teman login, jangan lupa login ya, taruh nama dan juga alamat email supaya terdaftar di situ. Dengan
Kenapa harus terdaftar? Karena ketika terdaftar, teman-teman bisa mengakses beberapa kelas kami yang gratis. Nah, memang secara visi misi, kami ini pengen banget mendukung para teman-teman UMKM nih, terutama yang mikro dan juga ada di grassroots yang biasanya belum banyak dapat bimbingan. Kami pengen membimbing teman-teman nih dengan pendampingan yang intensif. Kemudian kami mempunyai toolkits, jumlahnya ada 138 toolkits. Nah, seperti Mbak Reka nih pernah ya ikut beberapa toolkits kami ya, Mbak. Ikut apa, Mbak, dulu? Yang paket booster, Kak. Oke, di paket booster waktu awal-awal corona ya. Oke, jadi waktu kami mempunyai visi tuh ingin banget ya membentuk teman-teman tuh sebagai pengusaha yang independen. Artinya tuh mandiri gitu, mampu benar-benar mengambil keputusan tuh bisnisnya. Kemudian juga confident, pede, merangkul kelemahan dan memaksimalkan potensinya teman-teman. Makanya di kelas-kelas kami sering banget membuka mindset atau mendobrak mindsetnya teman-teman bahwa bisnis itu bukan sekedar dagang atau jualan produk aja. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan gitu. Nah, seperti yang tadi udah saya sebutkan juga, kami tersebar di beberapa kota di Indonesia. Saat ini udah menjangkau dari berbagai wilayah dan semoga dalam perjalanannya nanti kita semakin bisa merangkul UMKM, utamanya perempuan yang ada di seluruh provinsi yang ada di negara kita ini. Nah, ini adalah rangkaian program Femalepreneur Online Learning atau singkatannya FOL di bulan ini. Teman-teman jadi tidak boleh berhenti hanya di sesi ini aja ya. Nanti ada juga di sesi berikutnya ada Ibu Yudit dari Unika Atmajaya. Kemudian nanti di minggu berikutnya ada dari Tokopedia. Kenapa ini penting? Ya karena ini gratis, ya. Ilmunya gratis dan bisa dihadirin gitu dan bisa tanya jawab langsung sama mereka. Biasanya kan banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, kalau ketemu mentornya langsung kan enak gitu, bisa langsung tatap muka. Dan kami berusaha hadir setiap bulan ya teman-teman. Jadi nggak usah keluar grup, kami grupnya banyak, pilih aja salah satu. Kalau teman-teman ada yang milih 2 atau 3, biasanya kami remove biar bisa ngasih slot buat orang lain gitu yang ingin masuk ke grup tersebut. Dan kami hadir memang untuk support teman-teman menjalankan bisnisnya. Nah, ini adalah beberapa paket learning kita, teman-teman. Mungkin ada yang udah pernah ikutan ya, bagi yang sudah punya usaha tapi baru banget, atau yang baru ide juga bisa. Kami mempunyai 7 materi utama, ada mulai dari mindset, ragam bisnis, nentuin ide bisnis, menentukan target market, kemudian perencanaan, desain produk dan juga kemasan, branding, menguji produk sampai menentukan HPP. Nah, biasanya ini dialamin oleh teman-teman pemula tuh yang bingung, aku kemasannya harus apa ya, Kak? Ini aku harus kasih harga berapa ya, Kak? Logoku udah bener atau belum? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab di paket starter. Kemudian kalau di paket booster itu ada 6 topik utama. Pertama, dibikin booster itu adalah untuk mereka-mereka yang sudah running bisnisnya, yang sudah jalan. Biasanya udah punya logo, biasanya udah punya kemasan, walaupun belum sempurna. Nah, fungsinya kelas ini adalah supaya bisnisnya naik level. Dengan cara diajarin bikin konten yang kreatif di sosial media, kemudian diajari tentang marketing, diajari tentang masang iklan, supaya jangkauannya yang beli itu nggak teman-teman atau tetangga sendiri terus, yang beli bisa orang lain gitu. Diajarin cara ngelola pelanggan, diajarin cara bentuk tim, dan juga cara mencatat keuangan sampai nanti dia kasih template pencatatan keuangannya. Kita nanti punya template Excel atau kalau teman-teman terbiasa pakai aplikasi juga bisa. Kemudian untuk paket master ini 1 step lebih tinggi ya. Jadi bagi mereka yang sudah punya konten yang bagus, sudah punya iklan ya kan, udah ngerti cara bangun tim, pengen banget ningkatin level lagi nih. Nah, di sini ada namanya master. Di master ini teman-teman diajari lebih dalam tentang apa itu marketing, lebih dalam lagi, tidak cuma basic. Kemudian bagaimana cara ngelola reseller, termasuk cara ngelola proses produksi. Biasanya ini kalau udah sibuk kemana-mana ikut pelatihan, produksinya kacau balau. Gitu ya Mbak Reka biasanya ya, bingung gitu ngelolanya. Kemudian juga ningkatin produktivitas. Baru tadi pagi saya dapat WA, Mbak, bisnisnya kan nggak cuma 1. Gimana ya caranya supaya bisa ngejalanin semuanya? Gitu. Jawabannya adalah di kelas ini, yaitu ada beberapa strategi supaya kita tetap produktif, bisnisnya semuanya jalan. Kemudian bagaimana cara nyusun MOU? Biasanya nih kalau bisnisnya udah jalan, ada aja kerjasama dengan berbagai pihak.
Nah, kita butuh yang namanya surat kesepakatan kerjasama. Ada tanda tangannya. Nah, kita nanti bantu cara nyusun MOU-nya. Kemudian nyusun profil bisnis. Kita perlu banget punya namanya company profile. Supaya apa? Kalau presentasi itu cakep. Kita bisa dengan jelas ditanya, Mbak, bisnismu apa? Kita udah punya slide PPT-nya. Termasuk diajarin cara pitching. Pitching itu adalah presentasi bisnis. Supaya kita pede cara nyampain pitching dalam waktu 1 menit itu apa sih harus aku sampaikan, itu ada di kelas ini. In total kami ada 3 paket kelas, sebutannya adalah UMKM Hebat. Nah, kemudian kami juga teman-teman bagi yang mencari servis atau jasa bisa juga kita bantu. Kami ada digital optimization, ada mulai bikin website, social media management, SEO dan SEM bagi yang butuh endorse atau boost follower kalau misalnya pengennya yang udah nggak organik lagi. Kalau organik kan bikin konten yang bagus gitu kan. Tapi kalau pengen boost follower gitu kita juga bisa bantu. Termasuk legalitas PT, pendaftaran HKI. Ada juga yang butuh cetak dan desain kemasan, termasuk desain logo, atau butuh media coverage, butuh supaya bisnisnya dikenal oleh beberapa orang melalui publikasi di media seperti Kompas, mungkin Tribun, dan teman-temannya, kami juga bisa bantu. Dan juga tentunya kita bisa one-on-one mentoring. Nah, informasi tentang ini nanti kita akan share di kelas, di grup teman-teman, di grup WA-nya. Nah, kemudian hari ini nih, sebenarnya saya pengen mengutip sedikit materi nih yang sepertinya diperlukan oleh teman-teman. Kita masih ada waktu ya, beberapa menit. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Bahwa tadi kan udah diajarin ya sama Mbak Dian bagaimana pentingnya kita mendigitalisasi pasar kita atau proses transaksi kita. Nah, setelah udah pada penjualan, biasanya PR besar para teman UMKM adalah sulit banget untuk menjangkau pembeli-pembeli yang sudah ada. Itu kenapa gitu? Karena biasanya kita nggak punya cukup waktu untuk menyusun database. Atau kita juga nggak tahu bahwa database itu penting. Nah, database itu apa sih, Mbak? Database itu adalah sebenarnya proses di mana kita menyimpan data konsumen kita. Yaitu berupa nomor HP bisa, berupa nama, berupa alamat, atau berupa apa yang pernah dibeli. Fungsinya apa? Supaya kita bisa menganalisa bisnis kita ini sudah paling laku itu produknya apa aja. Kemudian pembeli kita ini seberapa sering beli di bisnis kita. Tujuannya tentunya ya supaya bisa meningkatkan profit kita atau meningkatkan loyalitas dari pelanggan kita. Ada beberapa hal yang bisa digunakan dalam penyimpanan data. Semudah menggunakan Excel. Kalau misalnya pengen online bisa pakai Google Sheet. Tapi kalau sudah perusahaannya udah agak gedean, lebih baik menggunakan software CRM. Tapi kalau teman-teman UMKM jangan pakai ini dulu deh, mending diputerin dulu aja duitnya untuk proses produksi gitu. Teman-teman kami sarankan pakai aja dulu Excel dan juga Google Sheet. Fungsinya tadi kembali lagi, yaitu supaya kita mengenal konsumen kita lebih baik, kemudian kita bisa kasih program yang lebih sesuai buat dia, hasil akhirnya adalah dia mau beli lagi ke toko kita. Tujuannya itu. Nah, di sini siapa nih yang udah punya database pelanggan? Saya pengen tahu. Nah, sebentar, saya harus melihat chat. Siapa yang sudah punya database pelanggan? Udah tahu belum saat ini yang sudah punya berapa ratus pelanggan nih? Udah tahu belum in total dalam waktu 1 bulan misalnya? Ada nggak nih yang sudah punya database pelanggan? Ayo boleh dijawab. Biasanya yang nggak jawab ini karena nggak punya. Iya, karena nggak tahu, disimpannya hanya lewat WA aja. Setelah beli langsung dikasih nama, Rika, Purwokerto, gitu aja, gitu kan. Jadi nggak ada penjelasan lebih lanjut, ini Mbak Rika ini pernah beli apa nih? Nah, itu sangat penting ya teman-teman. Nah, kita bisa ke next slide. Oke, sebentar. Nah, teman-teman ini bentuknya tuh sebenarnya bisa sederhana ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan Excel, bikinlah tabel-tabel sederhana. Kalau memang tidak terbiasa menggunakan Excel, bisa juga gimana ya? Teman-teman bisa nyimpannya di WhatsApp
doang kan. Nah, teman-teman sudah waktunya dokumen besar kayak master data gitu loh. Nah, di sini nanti teman-teman bisa nulis namanya siapa, alamatnya di mana, emailnya gitu. Memang agak challenging atau sulit jika ini penjualannya ada di Tokopedia atau di Shopee. Tapi mereka itu kan ada alamat email, mereka ada nama, tulis aja di sini dan kasih tahu dia pembeliannya di Tokopedia. Nah, fungsinya apa sih? Nanti akan ada di next slide-nya. Oke. Ternyata kalau share screen sulit ngebuka chat nih. Oke. Wait. Ternyata, sebentar ya. Sebentar. Belum ada yang chat. Oke. Kenapa Mbak Rika? Iya, belum ada yang respon ya? Belum ada yang chat lagi. Oke. Saya coba membaca chat, tapi ini malas kepencet, sorry ya. Oke, jadi ini tadi yang sudah sempat saya jelasin ya, bikin data pelanggan itu caranya gini. Pertama, buat label data pelanggan, apakah ini pelanggan baru, ataukah pelanggan lama, atau dia datang pas waktu kita lagi open promo, atau mungkin itu datang dari saudara atau referensi teman kita. Nah, fungsinya tuh gitu. Yang kedua, supaya kita bisa bikin poin pembelian untuk mengetahui pelanggan manakah yang loyal sama kita. Dan yang nggak kalah penting, kita jadi tahu jadwal untuk follow up pelanggan kita. Misalnya gini, Mbak, aku kan jualan sabun cair nih teman-teman. Sabun cairnya itu ukurannya 200 ml. Dengan asumsi sabun cair itu kalau digunakan sendiri habisnya 1 bulan. Nah, Mbak Rika itu belinya tanggal 5 November. Misalnya tanggal 5 November, Mbak Rika beli, dan saya tahu Mbak Rika ini misalnya single, tinggal sendiri di kos-kosan gitu. Jadi bulan berikutnya sebelum tanggal 5, saya akan chat lagi Mbak Rika. Mbak Rika, kita ada keluaran baru nih Mbak dengan aroma terbaru. Siapa tahu sabunnya udah habis, silahkan beli gitu. Kita ada promo 20% nih Mbak untuk pelanggan loyal. Nah, dengan kita punya data, kita tinggal buka lagi kalender kita. Oh, tanggal 5 yang harus aku follow up ini aja nih, gitu teman-teman. Kemudian selain itu juga biar kita punya data untuk komunikasi sama mereka. Komunikasi itu tidak terbatas kepada chat di WA aja, termasuk kita ngasih informasi lewat email. Itu juga bagian dari komunikasi ke mereka. Atau mungkin dia belinya lewat Instagram gitu. Kita bisa chat ke mereka tanya kabar gitu. Bagaimanapun teman-teman, pelanggan itu adalah manusia biasa. Mereka senang ada pendekatan manusia juga. Mereka senang ditanyai kabarnya, mereka senang dianggap teman juga. Jadi memang harus sangat humble atau sangat baik gitu kepada pelanggan kita supaya setia nempel terus sama kita. Nah, ini adalah salah satu data yang teman-teman bisa gunakan nih. Pertama, nama data pelanggannya ya. Tadi kan udah kita kasih tahu ya di slide sebelumnya data pelanggannya tuh apa aja. Dia sumber pembeliannya tuh waktu apa. Teman-teman kalau lagi pasang iklan di bulan ini, di hari ini, kemudian ada pembelian, itu artinya sumber pembeliannya bisa jadi dari hasil iklan tadi. Kemudian teman-teman bisa kasih poin, misalnya untuk pembelian ini teman-teman pembelian produk A dikasih 20 poin. Kemudian follow up tanggal tadi ya, yang sebelumnya beli tanggal 5 ya berarti mungkin tanggal 30 November udah aku tanyain lagi, Mbak sabunnya udah habis belum? Ini ada promo nih 20% untuk bulan depan gitu. Kemudian nanti ditulis hasil follow up-nya apa. Dan ini nggak harus teman-teman yang melakukan sendirian. Bisa jadi admin yang melakukannya, atau bisa jadi teman produksi atau bagian lain yang bisa dimintai bantuan. Kenapa ini penting ya teman-teman? Sekali lagi, karena pelanggan itu adalah sumber uangnya kita. Bagaimana ceritanya kalau sumber uang nggak dijaga gitu loh. Sumber uang kan kalau bisa ya, kalau 10 orang udah datang ke kita, kalau bisa harus ada repeat order gitu. Itulah kenapa ini penting. Nah, teman-teman itu bisa banget dapat toolkit atau materi-materi kayak tadi itu hanya satu toolkit ya, satu toolkit yang kita ajarin dan kita punya 138 toolkit yang kebetulan kita baru banget launch hari ini. Kita punya program namanya UMKM Hebat. Jadi di UMKM Hebat ini teman-teman bisa dapat kelas starter, booster dan juga master, di mana di dalamnya teman-teman juga dapat kelas bersama Shopee dan juga Tokopedia gratis. Saya kasih bocoran, kelas Shopee dan Tokopedia ini nanti teman-teman akan dibimbing selama 1 bulan penuh cara menggunakan aplikasi mereka. Itu include
atau termasuk menjadi manfaat ketika teman-teman gabung di UMKM hebat ini. Dan juga termasuk teman-teman selama 6 bulan nanti akan ada grup WhatsApp khusus di mana teman-teman feel free tanya apapun terkait bisnis. Dan juga teman-teman akan dikasih free template sosial media dan cara pembuatan template-nya itu juga gratis. Jadi dengan teman-teman daftar sekali aja, teman-teman bisa dapat akses sebanyak ini gitu. Dan memang membayar ya, program ini berbayar 999.000 selama 6 bulan. Bayangin aja sebulan teman-teman ngeluarin cuma uang berapa gitu. Jadi teman-teman hitung aja manfaatnya. Dan sebenarnya jika teman-teman udah pernah ikut kelas starter misalnya, atau udah pernah kelas booster misalnya, teman-teman bisa milih kok, bisa salah satu aja juga boleh. Tapi kalau cuma salah satu, manfaatnya tuh cuma 1 bulan, tidak 6 bulan. Tapi walaupun cuma 1 kali, misalnya nih Mbak Rika pernah ikut booster, pengen ikut master, maka Mbak Rika ikut master plus dapat kelas Tokopedia dan Shopee juga gratis. Karena kelas itu akan dilaksanakannya selama 1 bulan penuh. Jadi setiap bulan selalu ada gitu. Jadi teman-teman, ini program yang kita sengaja launch karena memang banyak permintaan untuk segera buka, dan akhirnya kita udah mulai mempersiapkan diri dan sekarang sudah siap membuka program ini gitu. Dan teman-teman boleh banget nanya jika ada yang masih belum ngerti bagaimana program ini berlangsung. Nanti juga teman-teman bisa klik aja di umkmhebat.female-planner.id. Nanti kepoin aja Instagram kami, nanti kita akan kasih tahu detail-detailnya di sana. Gitu. Nah, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Teman-teman nanti bisa kontak aku atau tim Female Planner lainnya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyain atau barangkali ada yang pengen didiskusiin bareng-bareng gitu. Kak, mau di-share sebelum tutup? Iya, gimana Mbak Rika? Share itu Kak, link evaluasi. Oh iya, benar. Nah, ini teman-teman akan kita share link evaluasi hari ini juga ya. Jadi nanti langsung aku share-nya di grup WhatsApp aja. Jadi saya minta tolong teman-teman nanti isi form evaluasi kegiatan hari ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita senang banget dapat feedback atau masukan dari teman-teman nih, barangkali ada lagi. Kemudian yang selanjutnya nanti sebagai hadiahnya seperti biasa akan kami kirimkan materi dari Chris hari ini untuk teman-teman semua. Oke, ada yang mau ditanyain? Teman-teman terkait apapun, terkait Female Planner atau terkait lainnya yang sekiranya mungkin Rosi dan juga Reka bisa jawab. Silahkan, kita kasih waktu maksimal 5 menit. Ya, jika ada teman-teman yang dari tadi mungkin putus sambung, ini kita webinar direkam ya Kak. Bisa ya, dilihat betul. temannya. Direkam, jadi nanti bisa dengerin kembali. Bisa dilihat di YouTube-nya Female Planner ya? Iya, nanti kalau kita udah upload, karena kan baru hari ini banget ya, biasanya malam nanti atau besok, biasanya uploadingnya sudah selesai gitu. Alright, gitu aja. Terima kasih banyak. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Dari Mbak Rika, dia mau ditambahkan Mbak Rika? Oke, jadi kalau yang master tadi Kak, iya. Nanya ke situ deh. Iya atau bagaimana? Gimana Mbak Rika tadi putus? Yang UMKM hebat tadi Kak, saya cuma mau ikut master aja, itu bayar penuh 999 atau ada diskon lagi? Oh iya, ada harganya beda-beda. Jadi nanti teman-teman lihat aja di websitenya ya, di umkmhebat.female-planner.id. Nanti aku share aja di grup WhatsApp. Nanti detailnya di situ ada, termasuk live kelasnya, termasuk mentoring regulernya kapan, ada live mentoringnya kapan, ada kelas Shopee-nya, ada Tokopedia kapan. Mengenai pembayarannya beda-beda. Kalau seperti paket starter itu dimulai dari 200.000. Walaupun teman-teman hanya ikut kelas starter, nanti teman-teman juga ikut kelas dari marketplace. Kemudian kalau kelas booster, kalau nggak salah 400.000. Kalau kelas master sepertinya, kalau tidak
tidak salah itu 700.000. Jadi teman-teman silakan nanti dicek aja ya, detailnya di situ bisa pilih salah satu aja. Gitu. Yang jelas kalau beli 3 lebih murah dan lebih banyak benefitnya. Oke deh, thank you Mbak Rika sudah menemani aku hari ini. Kalau besok berarti udah bisa saya lepas ya, Mbak Rika sendirian ya. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih banyak sudah menemani kita sore hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Iya, sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Silahkan, boleh leave.